sambil menunggu yang lain. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita semua nikmatnya yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Nikmat kesehatan, kesempatan hingga kita pada pagi hari yang cerah ini bisa berkumpul tatap maya dalam ruang Zoom meeting. Dan yang paling utama adalah nikmatnya yang berupa Islam dan iman. Sehingga itu yang membuat kita bersaudara. Nah, Bapak Ibu, salawat serta salam juga tetap tercurah terhadap junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Suri tauladan kita yang setiap gerak langkahnya menjadi contoh dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama pada pagi hari ini di acara Parenting School. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawatul Quran, lalu sambutan kepala sekolah, materi inti, tanya jawab, dan penutup. Baik, langsung saja kita awali, kita buka acara Parenting School pada pagi hari ini dengan bersama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Huwaida Mukbita Zakia. Kepada Ananda, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Mufita Zakia Hawasi. Panggil saja Aida. Saya akan mengaji surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalam fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakillah khair Ananda Huwaida yang sudah membacakan surat Ad-Duha. Semoga waktu duha kita pada hari ini lebih bermanfaat dan berkah ya Ayah Bunda. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kepada Ibu Eka Sri Astuti kami persilakan. Jazakillah Bu Evi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah izinkan kita untuk mengadakan parenting sekolah nih, walaupun lewat Zoom gitu ya. Semoga tidak mengurangi semangat kita ya Bapak Ibu untuk selalu belajar dan belajar ya, untuk membekali anak-anak kita semuanya. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Ya, yang kami hormati Ibunda Nunung Bintari, alhamdulillah pagi hari ini insya Allah akan membersamai kita ya untuk bagaimana memberikan tips-tips ya untuk mempersiapkan anak-anak kita memasuki bulan Ramadan nanti. Kemudian yang kami hormati Ibu Ketua Komite TBKB TKIT Al-Khairat, Ibu Reni. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid TBKB TKIT Al-Khairat. Jazakumullah khair Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom meeting pagi hari ini. Kemudian ibu-ibu guru yang luar biasa, Masya Allah, ya, dalam mendampingi putra-putri di TKIT Al-Khairat ini. Saya ucapkan jazakumullah khair, juga sudah bergabung ya di Zoom parenting ini. Dan Mbak Aida ya, Masya Allah, alhamdulillah ya, yang pagi hari ini sudah melantunkan surat Ad-Duha. Ya, semoga ini menjadi menambah keimanan kita kepada Allah dan betul-betul kita bisa menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Baik, kami ucapkan selamat bergabung ya Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru ya, dan anak-anak ada yang ikut juga ya. Ini bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Bunda Nunung? Ya, halo. Sehat semuanya, Je? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk pagi hari ini saya akan menginfokan kegiatan sekolah ya. Insya Allah untuk PTM di bulan Ramadan, insya Allah tetap kita adakan ya dengan prokes ya. Nah ini untuk mengawali anak-anak ya, kita latih berpuasa, kita latih menjalankan ibadah Ramadan. Nah, ini nanti ada libur awal Ramadan. Ya. Liburnya insya Allah tanggal 2 sampai 5 April. Ya, kita anak-anak di rumah. Kemudian nanti untuk masuknya sampai hari Selasa ya. Jadi liburnya itu Senin Selasa ya untuk awal Ramadan. Kemudian kita masuk pertama awal Ramadan ini nanti tanggal 6 di hari Rabu. Ya, kita bertemu dengan teman-teman dan bu guru di TBKB TKIT Al-Khairat. Nah, untuk membiasakan untuk melatih anak-anak ketika bulan Ramadan, nanti anak-anak di sekolah tetap kita kondisikan ya Bapak Ibu untuk bisa berlatih berpuasa semampunya gitu ya. Nah, ini biasanya kalau sebelum pandemi ya, dan ini kita berlakukan juga ketika ini ya, saat besok ini bulan Ramadan ini anak-anak biasanya tidak kita sediakan snack begitu ya. Nanti kalau ada snack itu kadang suka menggiurkan gitu ya lihatnya itu ya. Oke. Nah, tapi tetap nanti kita berembuk dengan komite ya. Jadi nanti baiknya seperti apa. Dan kemudian
libur akhir Ramadan, insya Allah nanti tanggal 22 sampai 29. Ya, itu ya. Jadi kita sudah libur ya, mulai tanggal 22. Jadi untuk hari efektif kita kurang lebih 2 pekan ya, 2 pekan lebih 3 hari. Seperti itu. Ya, semoga nanti anak-anak tetap semangat ya, walaupun dengan suasana berpuasa ya, berlatih puasa bersama bu guru dan teman-teman. Nah, ini tetap semangat belajarnya. Ya, saya mohon kerjasamanya untuk Bapak Ibu juga mengkondisikan gitu ya. Ketika di sekolah sudah dikondisikan, nah nanti di rumah monggo gitu ya. Jadi anak-anak TK yaitu semampunya aja. Jadi mampunya sampai jam 10 ya, sampai jam 10 ya. Biasanya kalau yang susah itu ketika di rumah gitu ya. Insya Allah kalau di sekolah itu kan anak-anak sama-sama ya, bersama dengan teman-teman itu, oh temanku enggak aneh ya, ternyata nggak ada yang makan minum ya, berarti kan biasanya juga bu guru juga memotivasi gitu ya, sebentar ya nak ya, kadang suka ada yang celetuk gitu ya, bu guru udah haus gitu ya, terus tapi tetap ya kita sabar ya nak ya, sabar ya, sebentar lagi gitu ya, kan biasanya untuk anak-anak di sekolah ya, kalau normal itu kan jam 12. Biasanya anak-anak yang TPA itu tetap nanti boleh berbuka seperti itu. Tapi kalau di masa pandemi ini kita pulangnya lebih awal yang mengambil program half day. Nah, ini mungkin bisa pas pulangnya ya, ketika anak-anak pulang, nah itu monggo kalau misalnya sudah nggak tahan betul gitu ya, pengen makan minum, monggo ini bisa ditindaklanjuti di rumah gitu ya. Tapi di sekolah tetap kita kondisikan ya untuk berlatih berpuasa seperti itu. Ya, mungkin itu dulu ya agenda terdekat kita ya untuk pengkondisian anak-anak di sekolah di bulan Ramadan. Ya, insya Allah nanti ada surat ya Bapak Ibu. Makatan ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Eka atas sambutannya dan juga beberapa informasi begitu ya, informasi gambaran suasana Ramadan di TKIT Al Khairat. Masya Allah, pasti anak-anak nanti seru sekali ini karena sudah mulai berlatih puasa. Oke, baik Ayah Bunda yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya adalah acara inti kita, materi parenting school yang akan disampaikan oleh Bunda kita, Bunda Triana Wati Nunung Bintari. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita ini ya, Bunda Nunung Bintari. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae-nya dulu ya, Ayah Bunda. Bunda Triana Wati Nunung Bintari ini seorang konselor, Ayah Bunda, Masya Allah. Dan beliau lahir di Jakarta tanggal 23 November tahun 1968. Alamatnya di Mandingan RT 2 Ringin Harjo, Bantul. Suaminya adalah Bapak Arif Rahman Hakim. Dan ini luar biasa, Bunda Nunung Bintari dan Pak Arif Rahman Hakim dikaruniai anak 8 orang, Masya Allah. Dan cucu 6 orang. Pengalaman pendidikannya sejak SD, SMP, dan SMA ditempuh secara formal di sekolah negeri di Jakarta Timur. Lalu S1-nya di Universitas Veteran Yogyakarta. Dan aktivitas beliau, Ayah Bunda, Bunda Nunung Bintari ini adalah seorang ibu rumah tangga, juga pengurus Yayasan Ar-Rayhan Bantul, Direktur Sekolah Orang Tua Ar-Rayhan, pengelola Majelis Taklim, pengelola Rumah Tahfidz Ar-Rayhan, seorang konselor pendidikan dan keluarga,
juga pengisi kajian-kajian parenting di DIY dan Jateng, luar biasa. Konselor pendamping di beberapa sekolah negeri dan swasta di Yogyakarta. Masya Allah, jadi kita nanti banyak menggali ilmu ya, Ayah Bunda, dari pengetahuan maupun pengalaman beliau membersamai 8 orang anak dan 6 orang cucu. Wah, ini pasti nanti banyak ilmu yang dapat kita serap. Baik, tidak usah berlama-lama lagi. Waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Bunda Nunung Bintari. Ya, Monggo. terima kasih untuk waktunya. Cek suara saya terdengar? Terdengar bagus. Terdengar, Bu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Yang saya hormati Ibu Eka Sri Asuti selaku Kepala Sekolah TK Al Khairat, kemudian seluruh guru yang suaranya sangat merdu. Kalau bu guru itu suaranya khas ya, enak didengar gitu ya. Entah kenapa itu kalau saya mendengar suara guru-guru, khususnya ada spesialis guru-guru RA, guru TK, guru KB, itu suaranya mesti nyaman banget didengar ya. Saya saja yang orang dewasa sudah nyaman, apalagi anak-anak. Nah, jadi anak-anak jadi betah ya di rumah. Kadang-kadang membandingkan suara guru dengan suara ibunya di rumah. Jadi kalau ada ibu di rumah suka marah-marah, itu nanti anak-anak beralih ya, sayangnya, rindunya hanya kepada bu guru. Jadi silakan orang tua belajar dengan para guru di sekolah, guru anak-anak, bagaimana bisa memiliki suara dan nada yang lembut ya, lembut, bisa menampakkan kondisi hati bu guru yang ceria. Itu bisa terlihat dari cara, saya tadi lihat dari awal ya, videonya itu Masya Allah gitu. Barakallah ya, baik untuk akal khairat insya Allah, khususnya dalam PAUD. Oke, semua sehat ya bu guru dan para orang tua, dan saya alhamdulillahnya sehat semua ya. Mungkin kemarin juga ada yang bergantian sakit ya. Kalau guru TK sakit itu repot banget ya, maksudnya repot di sekolah gitu. Kalau anak SD guru sakit bisa dikondisikan, tapi kalau guru TK itu sakit luar biasa ya. Kemarin di tempat kami juga gantian ya, gantian. Cuma nggak pakai isoman, paling 3 hari, 4 hari gitu. Karena kalau isoman sampai 10-14 hari habis ya gurunya, dan anak-anak dengan siapa belajarnya begitu. Tapi alhamdulillah terkondisi baik saja, tidak sampai ada hal-hal yang membuat heboh gitu ya. Alhamdulillah semua sekarang sudah masuk semua, guru sehat semua dan murid juga sehat semua. Semoga membaik untuk kemudian, dan kita masuk Ramadan itu dengan kebahagiaan. Baik, temanya hari ini tentang berpuasa. Saya akan bagi materi ya, tapi saya awali dulu dengan begini. Para orang tua itu kadang-kadang ada dua golongan ya. Yang pertama adalah orang tua yang sangat ingin anaknya itu cepat untuk mampu beribadah seperti orang dewasa. Jadi ingin cepat-cepat anak bisa sholat 5 waktu dengan tertib, ingin cepat berpuasa juga dengan mudah begitu ya, dengan tahapan-tahapan yang versi orang tua. Tapi juga ada orang tua yang punya pendapat ya, kan masih kecil, nggak usah dipaksa-paksa begitu. Nanti pada usia juga bisa. Kalau dipaksa-paksa nanti ibadah menjadi beban gitu. Dan ini terus berkembang menjadi pendapat-pendapat yang bisa jadi pendapat itu bisa melemahkan juga bisa menguatkan. Untuk yang pertama, orang tua yang sangat ingin anaknya untuk segera untuk bisa beribadah dengan baik, itu ada keuntungannya, yaitu apa? Orang tua sudah menyiapkan diri, terutama adalah untuk mengamati tahap-tahap perkembangan ibadah anaknya. Karena yang orang tua yang kedua itu, kalau memang nantilah, kalau sudah usianya juga sudah bisa, kalau sudah nanti usia sekian gitu, khawatir nanti jadi lalai, ya, kemudian membiarkan begitu saja dan kehilangan waktu-waktu yang sangat berharga, waktu-waktu emas yang tidak bisa diulang lagi, yaitu dengan memberikan satu pendidikan yang sesungguhnya bisa dilakukan. Untuk cerita sedikit saja, disebutkan anak saya 8 orang itu
Saya masih ingat sekali semua yang mengajarkan tahapan puasa adalah saya. Bekerja sama dengan suami, tapi waktu itu suami mungkin sibuk begitu, tapi kita berkomunikasi apa yang harus kami lakukan. Dulu saya punya target memang ya, bahwa anak-anak itu lulus TK itu, jadi TKB itu sudah 1 hari, itu target kami berdua. Masuk TKB kelompok B itu sudah usia 5 tahun, 5,5 ya, mungkin hampir 6 tahun begitu, itu sudah puasa 1 hari penuh. Jadi untuk semua anak begitu, dari nomor 1 sampai 8. Tetapi ketika kita buat target, kita harus juga buat program, nggak asal pokoknya pakai pokoknya begitu, enggak. Kita bikin program dengan tetap melihat kondisi masing-masing anak. Ada yang anak kuat, ada yang tidak. Nah, tahapannya itu bisa bermacam-macam. Tetapi target tetap harus dibuat agar apa? Agar kita selalu pada posisi yang posisi untuk memberikan satu pendidikan ibadah ya ini puasa. Kalau kemudian kita tidak punya target itu nanti sak nyandae ya, sak bisanya, sak kuatnya itu tidak terprogram dengan baik. Padahal pendidikan ibadah itu harus dengan satu tahapan pembiasaan gitu. Kalau ada waktu-waktu yang kita lewatkan begitu saja, maka nanti kita akan mendapat kesulitan di usia berikutnya begitu. Untuk itu maka di sini hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih sebetulnya yang paling nyaman gitu ya untuk bersama anak-anak puasa. Tapi yang jelas dulu nih saya tanya dulu nih, Ibu para Bunda semangat enggak ya menghadapi puasa ya? Kalau bundanya pada lemas, ayahnya tidak begitu antusias, saya pikir juga akan sangat terasa oleh anak-anak. Misalnya ya, ada yang menghias rumah gitu kan, sudah dari mulai sudah pertengahan Sya'ban ya. Sekarang sudah tanggal 16 ya, 16 Sya'ban ya. Itu sudah disuasanakan, kita sudah ada rapat, sudah apalah begitu, sehingga terasa. Tapi kalau sepi-sepi aja, biasa-biasa aja, anak juga akan begitu. Maka sangat tergantung kepada kita sebagai orang tua. Langsung saja saya mulai ya dengan materi. Saya akan share screen ya Bu Guru ya. Oke. Ya. Oke. Sudah kelihatan ya. Ini sebetulnya bukan materi saya, tapi saya sudah izin sama teman saya untuk meminjam karena materinya bagus dan ringkes ya, sehingga saya nanti bisa menjelaskannya. Oke. Ramadan penuh makna dan ceria tanpa memaksa. Ini ya hal yang ada kata tidak tanpa memaksa ya, bagian dari kita untuk berhati-hati begitu dalam. Saya pikir tidak hanya pada masalah puasa saja, untuk masalah juga seperti sholat ya. Saya sering menemukan ada orang tua yang sangat bersemangat begitu mengajarkan sholat pada anak, tetapi tidak sadar ada unsur memaksa begitu ya. Misalnya dari cara memanggil untuk sholat, kemudian mengkritisi anak yang sholatnya tidak rapi, kemudian nanti ada ada omongan gitu. Nah tadi sholat zuhurnya jalan-jalan, sudah besar kok sholatnya begitu. Itu kan ada hal-hal yang mengkritisi ya. Padahal usia-usia seperti itu tidak boleh dikritisi, lebih kepada diberi semangat ya. Nah ini juga puasa begitu. Nah kita jelas sudah bahwa bulan ini terlalu istimewa ya untuk diabaikan tanpa ada persiapan. Dan Bismillah kita masih ada cukup waktu 2 pekanan ini untuk masuk bulan Ramadan. Tidak hanya anak-anak, untuk yang paling harus bersiap adalah orang tua. Kita sebagai ayah dan ibu sudah mempersiapkan apa untuk Ramadan. Tidak hanya mungkin kebutuhan-kebutuhan berkaitan dengan materi, tapi juga non materi. Dan semangat itu harus sudah tersampaikan, baik terlihat oleh wajah kita yang setiap hari berbicara soal Ramadan,
Mungkin sinyalnya Bu Nunung ya niki. Kayaknya malah keluar. Ya, semoga segera bergabung. Afan. Terputus sebentar ya. Afan sudah nyambung lagi? Tes, sudah nyambung lagi ya, Bu? Sampun, Umi. Ya, Afan, mungkin internet saya mungkin ya. Oke, kita sambung lagi. Suara itu enggak. Cek. Ya. Ini internet saya ya mungkin ya. Nanti kalau agak sulit saya akan pindah ke lewat HP saja. Cek dulu. Suara saya masuk, Bu? Masuk. Ya, Oh, iya, sudah oke. dengar kembali, Bunda. Iya, sudah terdengar ya. Putus. Putus-putus. Cek. Persiapan khusus. Sampun ya. Persiapan khusus yang harus kita lakukan adalah diantaranya. Nah, di sini merasa bahwa ingin anak kita itu sudah seperti kita dan lupa kalau kita ini adalah juga berproses begitu. Jadi kalau kita berproses itu kapan dulu mungkin misalnya ya ada orang tua yang mungkin yang orang ibunya gitu pakai jilbab itu pada usia berapa, sholatnya rajin pada usia berapa, itu kan berproses ya. Nah putra putri kita juga begitu, putra putri kita juga berproses untuk Afan ya. Terdengar nggak Bu? Kok saya nggak kelihatan ininya ya? Terdengar Bunda. Terdengar ya Bu ya. Jadi Terdengar. saya ngomong terus ya ini ya. Iya, Nanti, terdengar, nanti kalau putus nanti tolong saya diberitahu di lewat WA aja. Ya. Jadi kita ini berproses. Oh iya. Ya. Bunda Kita Nunung, ya. Halo. kalau share screen-nya belum terlihat. Ini juga kok saya belum lihat juga ya, sebentar. Sudah terlihat? Belum. Ini kenapa ya? Apa bisa dibantu kami, Bunda? Ini sudah terlihat belum? Belum. Saya itu, tapi di kamera saya ada ya. Coba saya cek lagi, saya ulangi ya. Saya ulangi lagi. Ya. Sudah terlihat ya? Ya, sudah. Insya Allah. Tadi karena keputus tadi ya. Ya. Oke. Persiapan khusus ini saya awali dengan itu tadi ya, para bunda, mungkin ayah dan ibu ya. Kita merubah mindset dulu bahwa anak kita juga berproses. Dan setiap anak juga beda ya. Jadi ada anak yang memang senang puasa karena memang tidak suka makan. Jadi kalau disuruh puasa malah senang gitu kan. Sehari-hari emang susah makan. Begitu Ramadan, senang gitu. Karena apa? Nggak dikejar-kejar makan oleh ibunya. Tapi ada anak yang sangat suka makan. Cepat lapar begitu. Ya, ada juga tapi juga ada anak yang badannya itu sakit-sakitan ya, makan banyak tapi sakit-sakitan. Nah inilah pentingnya para bunda tahu betul. Bahkan ada sampai yang menganjurkan cek kesehatan sebelum masuk Ramadan. Bayangkan ya, dibawa ke dokter gitu ya. Kira-kira anak saya siap nggak untuk berpuasa? Ada yang sampai seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat secara sekali aja, anak kita sehat-sehat saja tidak apa-apa. Tapi tahu kebiasaannya apa. Ada yang sewu ya, jangankan lihat kue sepiring ya, ada nasi sedikit saja tersisa di meja begitu, itu sudah wah lah kepengen sekali makan, lapar itu. Jadi sampai ada teman saya itu kalau bulan Ramadan begitu habis sahur semua harus bersih, tidak ada boleh bahkan serpihan kue pun tidak boleh terlihat, harus bersih. Karena apa? Anaknya gampang terpancing lihat sesuatu. Bahkan juga tidak boleh nonton TV karena ada iklan. Ya, kan iklannya iklan kue, iklan apa itu udah ribut, maka kemudian karena kemudian lewat YouTube gitu ya, khusus film-film yang sudah tidak ada iklannya, sampai sudah disiapkan seperti itu ya. Nah ini kemudian gimana caranya kemudian orang tua juga mengenal dulu nih anak-anaknya seperti apa, karena yang saya sampaikan ini kan secara global ya, tetapi kemudian ketika ditempatkan kita untuk anak-anak kita itu jadi beda-beda nanti. Saya hanya akan memberitahu secara garis besarnya saja, tapi nanti kalau untuk ke anak
ada juga harus kreativitas orang tua untuk menyesuaikan kondisi anak masing-masing. Terus kemudian berikutnya, tidak bisa digerakkan sekarang. Ya Allah. Afan. Nah, oke. Nah, dalam masuk bulan Ramadan ini kan harus juga ada pembukaan ya. Jadi jangan sampai kalau sudah Ramadan berarti aduh harus puasa, nggak ada makanan gitu kan. Terus harus bangun pagi. Sudah gini, besok mau puasa loh. Kalian besok anak-anak Bunda bangun harus lebih pagi loh. Jam berapa dibangunkan? Jam 4 atau setengah 4 dibangunkan. Jadi kalian harus tidurnya harus lebih cepat. Jadi sudah lebih kepada hal-hal yang udah bayangnya berat gitu kan. Nanti nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai duhur misalnya begitu. Nanti juga nggak boleh nangis misalnya, nggak boleh gangguin adik, nggak boleh main jauh-jauh, nggak boleh lari-lari nanti haus. Lebih kepada apa susahnya begitu, bukan kemudian malah kita mau Ramadan, seneng banget ya nanti kalau buka puasa makannya enak-enak gitu. Kalau sahur juga enak-enak. Dulu saya sampai ini ya, untuk sahur malah lebih enak daripada buka kalau saya, karena sahur itu berat bagi anak-anak sehingga harus ada hidangan yang melebihi. Ketika buka puasa, kalau buka puasa kan posisi lapar ya, apa saja enak. Tapi kalau sahur ini, sampai saya tuh coklat, itu mesti ada ya, coklat, permen coklat itu. Bahkan saya ada es krim Bu, es krim. Terus makanan ada permen, ya itu permen yang biasa. Jadi ibu harus tahu apa yang paling disukai oleh anak kita. Sampai kita simpan begitu, kita bagi-bagi ya setiap sahur. Saya bentuk besok siapa yang sahurnya bangunnya cepat akan dapat es krim. Malam-malam makan es krim anak-anaknya nggak apa-apa ya. Ada yang boleh minum sirup, gitu kan. Ini jadi pancingan yang luar biasa. Saya nyetok gitu ya, malam anak banyak kan, jadi nyetok kayak toko gitu. Ada yang aku nggak mau es krim, aku coklat aja. Tapi cuma sedikit-sedikit Bu, untuk pancingan aja. Sebagai strategi agar puasa itu luar biasa. Sahur enak-enak makannya, terus buka enak-enak. Nah, terus ada ke masjid, nanti bareng teman-teman ada makanan banyak. Anak-anak kan identik dengan bermain, makanan enak gitu kan, temannya banyak gitu, senang gitu. Bunda besok aku boleh pesen nggak kalau buka puasa makannya apa? Oh boleh gitu. Jangan begini saking solihannya bundanya ya. Bunda boleh nggak aku besok kalau buka puasa pesan makan? Ya nggak boleh. Sebagai seorang Islam yang baik itu makan harus apa adanya, yang dikasih sama Allah kita terima. Jadi ya sudah, yang Bunda makan, yang udah masak harus dimakan gitu. Itu bukan jawaban yang tepat ya untuk Ramadan ya. Jadi boleh mau makan apa gitu. Aku maunya sosis, oke sosis gitu kan. Bunda aku mau nugget, oke nugget. Paling anak-anak itu kan yang diminta kan sesuai dengan tiap hari kita kasih. Dia nggak punya selera yang kita kasih kan begitu. Nggak kemudian misalnya Bunda aku besok mau es krim gelato gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Karena apa? Kita yang anak itu kan apa yang kita berikan. Selera juga apa yang kita biasa berikan. Kalau kita seringnya masak sop, ya makanya kita minta sop gitu kan. Kita seringnya masak sayur bayam. Jadi nggak usah khawatir misalnya, aku nanti beli ini ya Bunda beli. Nggak jauh-jauh dari apa yang biasa kita beri. Jadi insya Allah tidak sulit begitu ya. Jadi statement puasanya harus benar dulu ya. Ini nanti udah ngomong-ngomong nih sama anak-anak. Jangan statementnya jangan yang berat-berat. Aduh, mau Ramadan nih Bunda, pasti nanti Bunda capek banget nih ya. Bunda pasti bangun. Aduh, gitu kan. Gimana nih ya? Dan terdengar anaknya gitu kan. Anaknya, waduh mau puasanya berarti Bunda capek banget ya kan, harus bangun harus lebih pagi gitu. Aduh gimana ya? Nah, itu jangan sampai terdengar oleh anak kita seperti itu. Terus kemudian pengertian secukupnya, jadi jangan sampai detail banget begitu tentang puasa ya. Yang penting anak itu berpuasa kan gembira. Gembira itu ketika apa? Ketika buka. Jadi memang suasana buka puasanya harus betul-betul dibuat, di-create sedemikian rupa ya. Misalnya sekalipun anak kita berpuasanya 1/4 hari kah, setengah hari kah, 3/4 hari itu tidak masalah. Dia tetap dapat ketika maghrib tetap ada jatahnya buat dia. Jangan yang tadi kan adik kan puasanya setengah hari, jadi nggak dapat. Ini buat yang puasa sehari. Tidak begitu, semuanya dapat. Jadi dia ikut merasakan euforia kegembiraan ketika berbuka. Ya, dia merasa dihargai dan merasa diikutkan dengan orang-orang yang juga melakukan puasa selama 1 hari penuh seperti itu. Jadi puasa itu menyenangkan. Puasa itu adalah ada es krim. Puasa itu adalah ada coklat. Puasa itu adalah bisa bermain di TPA. Puasa itu yang gitu-gitu aja ya, yang menyenangkan ya. Jadi pengertian puasa tidak sampai kemudian
harus menahan lapar dan haus, nggak boleh banyak bermain, kalau bisa nanti nggak boleh nonton TV, nggak boleh pegang HP, nggak boleh nakal. Tidur aja anaknya ya, tentunya tidak mungkin. Kemudian berpuasa secara bertahap. Ya, silakan ini para bunda ya, maka saya tadi di awal sudah menunjuk bertahapnya mau seperti apa. Bertahap itu tiap anak beda-beda. Ada yang bertahapnya benar-benar bertahap. Habis sahur itu nanti bukanya jam 7 pagi ya hari pertama. Besok hari kedua buka puasanya jam 7:15. Hari ketiga jam 7:30 menit. Jadi tahapannya per 15 menit selama dari hari pertama puasa sampai akhir puasa. Boleh saja ya. Ada yang tahapannya dari puasa dari mulai sahur sampai jam 9 pagi. Nanti dia makan. Puasa lagi sampai duhur. Nanti makan lagi, terus puasa lagi begitu. Ada yang begitu modelnya, boleh. Ada yang kemudian sampai duhur, kemudian puasa lagi sampai asar, nanti baru maghrib, boleh. Artinya sahurnya ikut, bukanya ikut. Nah, itu yang penting. Tapi bagaimana kemudian tahapan puasanya sangat tergantung kepada anak-anak kita ya. Dulu saya tahapannya ke anak-anak itu zuhur, selalu duhur. Duhur itu kalau namanya beduk ya kalau orang Jawa bilang ya. Itu begitu adzan duhur, mereka minum. Dan mungkin makan secukupnya. Saya itu puasa lagi itu bangga banget kalau udah kayak gitu, udah puasa lagi itu bangga banget. Terus nanti begitu buka merasa seperti puasa 1 hari, padahal ya cuma setengah hari ya. Kadang-kadang ada yang cuma minum aja, aku minum aja karena haus terus puasa lagi. Jadi dia merasa bahwa aku juga lapar, makanya aku juga seperti orang berpuasa. Jadi duhur, kemudian silahkan, ini bebas banget ya, apalagi kalau anak-anak masih usia PAUD ya. Tadi Bu Kepala Sekolah sudah menjelaskan di sekolah itu akan ada juga pensuasanaan ya. Di sekolah emang enak puasa semua ya. Tapi ada juga yang sekolah boleh bawa air minum, botol minum, terus botol minumnya disimpan oleh bu guru. Nanti jam 10 itu minum bersama-sama. Minum semua nanti dikumpulkan lagi tempat minumnya sampai nanti pulang. Itu ada yang begitu. Ini sulit kalau kayak gini Bu Guru, kalau bagi orang tua yang ingin anaknya puasa sampai duhur. Kalau di sekolah ada adegan minum ini jadi nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Makanya disepakati dulu. Contohnya mungkin dulu ketika anak saya puasanya sampai duhur dari kelompok A itu sudah kelompok A setengah hari ya, setelah kelas B itu sudah 1 hari. Di kelompok A itu kan jarang anak-anak yang berpuasa sampai setengah hari ya, paling jam 11-10. Ketika kemudian Bu Guru boleh Mbak minum, kemudian dikumpulkan oleh Bu Guru dan jam 10 boleh minum, itu anak saya protes itu. Bilang Bunda tadi temanku pada minum, aku kan jadi kepengen gitu. Saya juga dilema juga ya, mau nyuruh sampai duhur tapi di sekolah. Akhirnya saya bilang ke guru ini gimana Bu Guru solusinya? Nah ketika pas ada jam 10 pas minum, anak saya diajak sama Bu Guru jalan-jalan. Di jalan-jalan ke sawah kemana gitu solusi, karena tidak banyak anak yang puasa sampai duhur pada waktu itu ya di kelompok B. Diajak dulu kemana, begitu sudah calling-callingan sama guru di kelas, udah gitu, terus botol minum disimpan, anak saya baru diajak lagi ke kelas gitu. Itu solusi Bu Guru yang luar biasa. Saya bahkan nggak terpikir kayak gitu, cuma aduh gimana ya ternyata Bu Gurunya cerdas banget ya. Akhirnya lolos itu sampai 1 bulan penuh dia puasa setengah hari, walaupun teman-temannya ada kesempatan minum di sekolah ya, seperti itu. Monggo saja karena saya tahu di sini bunda-bunda juga punya pendapat yang berbeda ya. Ada yang pengen langsung setengah hari, ada yang kepengen 1/4 hari gitu ya. Tetapi nanti dikomunikasikan oleh guru di sekolah. Terus kemudian ini ada beberapa cerita ya anak-anak TK itu. Kalau saya punya teman itu, dia itu kalau sudah haus itu pulang dari sekolahnya, anak TK itu buka kulkas Bu, buka kulkas terus itu di depan kulkas kan ibunya, mau jangan minum kan masih puasa. Enggak kok, aku cuma adem-adem. Jadi di depan kulkas cuma dingin aja. Dia tidak tergoda dengan isi kulkas, dia cuma ingin terbuka karena dia ingin supaya bisa bertahan sampai duhur dia dingin-dingin seperti itu. Ada yang model begitu. Ada lagi teman saya cerita cukup jauh sekolahnya ini di Jakarta ya.
dari rumah ke sekolah terus naik bis, itu Ramadan. Nah itu pas pulang itu kan udah haus ya, pulang tuh sekitar jam-jam 1 lah begitu. Nah di bis itu kan banyak orang. Nah si anak ini kan sudah kelihatan pucat, berkeringat, lesu gitu. Penumpang sebelahnya tuh tanya, Bu, anaknya udah lemes itu puasa ya gitu. Oh iya puasa Bu gitu. Kasihan itu gitu, udah haus itu. Kasihan Bu anaknya, masa anak kecil gitu sudah disuruh puasa gitu. Dikasih minum. Ada yang mau minum nih, tante bawa air loh. Dia bilang gini, aku tuh puasa, kok disuruh minum gitu. Tapi kalau enggak, aku masih kuat kok. Tante nggak boleh kayak gitu, itu namanya mengganggu orang berpuasa gitu. Wah, tantenya itu pucat banget ya. Ya Allah, hebat banget anak ini. Si ibu itu teman saya kalau cerita itu nggak enak juga ya dengan si orang tersebut, tapi terharu gitu ya. Ternyata anaknya itu bisa mengatakan, orang puasa kok disuruh minum gitu. Emang katanya, iya Bu, emang anak saya tampang udah kayak gitu, udah pokoknya menyedihkan banget lah. Saya sampai dia mengatakan dalam diri dia sendiri, apakah saya termasuk orang-orang yang menyiksa anak gitu ya. Kadang-kadang kan ada perasaan begitu ya. Ini obsesi saya anak supaya mau berpuasa, tapi kok anak sampai kayak gitu, saya ini salah nggak ya sampai begitu ketika ada orang berpendapat. Makanya penting nih ya, ada kadang-kadang kita sudah punya prinsip A, terus ada diomongin sama orang, kita agak goyah nih ya, agak goyah. Oh iya, jangan-jangan salah lah. Nah ini yang juga jadi penting. Makanya memang tujuan ibu semua nih melatih anak berpuasa itu ada tujuan, ada target, ada cara, sehingga nanti dapat goalnya apa, ya goalnya apa, sehingga apapun yang diomongkan oleh orang itu kita nggak terpengaruh, karena gini anakku gitu, ini anakku, aku punya cara mendidiknya, dan Bismillah semua sudah terukur, walaupun lemes-lemes kayak gitu, insya Allah tidak apa-apa. Kan ada yang memang anak-anak tuh pasang, maaf ya, ini adanya jebakan anak-anak ya, jadi pura-pura lemes gitu, nanti dia, oh ini saya punya pengalaman anak saya nomor 5 tuh gitu, wah dia tuh pinter sekali tuh ya, berakting gitu ya, berakting seakan sudah lemes banget, sampai udah lemes, jalannya lemes gitu. Umi aku udah nggak kuat gitu. Terus nanti dia tidur-tiduran, nanti dipegangin kaki saya, udah nggak kuat, terus lemes. Padahal batin saya sebetulnya dia tuh kuat ya, tapi aktingnya tuh hampir meruntuhkan hati saya. Terus saya bilang, enggak kok, kuat kan sudah 6 tahun, kuat, bisa sehari. Aku sudah lemes, nanti kalau aku mati bagaimana gitu. Itu anak saya itu nomor 6 itu perempuan tuh. Kalau aku sampai ingat banget itu peristiwa. Kalau aku mati bagaimana? Nggak ada orang puasa itu mati. Kalau nanti ada waktunya buka, mati itu kalau nggak buka-buka. Nanti kita buka, makanannya enak-enak gitu kan. Tapi aku sudah nggak kuat, udah mulai nangis gitu. Nah, inilah diujilah kekuatan apa namanya mental orang tua ya. Apakah kemudian ya mas, yang paling berat kalau nanti para ibu-ibu, bunda-bunda ini tinggal sama mertua, tinggal sama simbahnya. Wah, itu bisa rame ya, karena saya yakin para simbah itu ya, itu tidak akan tega gitu lihat cucunya. Apalagi kalau badan anak kita kecil gitu ya, TKB tapi badannya kecil, kurus gitu, terus dia puasa, terus pasti gitu, anak kecil kok disuruh puasa, lihat badannya kurus seperti itu, kok tegemen, kok gitu. Kita mau ngajarkan tapi simbahnya diam-diam gitu, ngasih minum, minum, jangan bilang sama bunda ya gitu. Itu bisa aja begitu loh, terjadi begitu. Jadi kalau yang di sini para bunda tinggal sama orang tua ya, yaitu notabene adalah simbah kakung putri dari anak kita, itu ya agak gawat juga, harus ada perjanjian. Perjanjian di awal ya, jangan sampai kemudian kita bilang pernah terjadi loh nih Bu Evi dan Bu Eka, ini benar terjadi betul, sungguh-sungguh terjadi ini. SDIT, bahkan di SD. Jadi anak itu sekitar kelas 2 SD itu kan harusnya sudah puasa ya, sudah puasa penuh. Suatu hari pulang sekolah, sekitar lewat 2 jam dari jam sekolah, Bu guru SD itu mampir di warung sate kambing untuk beli tongseng untuk buka puasa. Ya. Dan Masya Allah, Subhanallah gitu. Di situ ada muridnya lagi makan tongseng sama sate kambing. Bulan Ramadan ya, sekitar jam 2-an. Dan yang lebih kaget lagi, dia makan dengan siapa? Makan dengan Mbah Kakung. Ya, dengan Mbah Kakungnya. Jadi Mbah Kakungnya nggak puasa, ngajak cucunya. Terus dan ketika kan Bu Guru tahu ya di sekolah kemarin ketika ditanya kan puasa begitu. Jadi simbahnya tuh sampai gini-gini ya katanya, sampai gitu nutup-nutup gitu karena malu ketemu Bu Guru putune gitu kan.
Terus putunya juga gini, loh kok Mas ini nggak puasa kok malah makan? Diajak sama Simba katanya, wah gawat itu. Terus Bu Guru kan kaget, ya Allah ya Robi, ini orang tuanya tahu nggak ya, maksudnya bapak ibu si anak ini tahu nggak, karena ternyata Simbahnya tidak puasa. Ini kan jadi satu dilema juga ya, kita maunya mendidik anak tapi kemudian ternyata orang rumah sendiri yang tidak mencontohkan. Nah, ini silahkan nanti ini bunda-bunda yang tinggal dengan mertua ya, itu disepakati dulu di awal. Kita sudah berjuang, ternyata ada yang nyodorkan es krim gitu ya, minum gitu kan. Udah minum aja, ora popo, secile gitu kan. Neng ojo kondo karo Umi ya gitu. Anak kita gitu. Wah ya gawat. Terus kalau kita bilang mau protes sama orang tua kan juga, aduh harus hati-hati ya protesnya ya. Tapi kalau itu mertua ya itu kan bisa jadi rame gitu kan. Ini coba nanti kalau ada yang ngalami bisa jadi diskusi ini ya seperti itu. Terus kemudian kesan lebih penting, pesan urusan berikutnya ya. Jadi di sini kesannya dulu seperti saya di awal tadi. Kesan Ramadan itu apa sih gitu kan? Menyenangkan, bahagia, rumah sudah dihias, ya sudah belanja-belanja gitu kan. Jadi wah senang banget mau puasa. Itu kesan ya. Nah, pesannya ini yang kemudian hati-hati apakah menjadi memotivasi atau malah memberatkan anak, sangat tergantung pada apa yang kita sampaikan kepada anak kita. Ya, kalau pesannya kayak anak-anak gitu ya, misalnya anak kita namanya misalnya Adam, Adam kita udah mau Ramadan loh. Emang kenapa Bunda kalau mau puasa? Nanti puasanya dari pagi-pagi toh sampai nanti sore. Adam bisa sampai setengah hari ya, sampai setengah hari terus katanya. Nggak boleh makan, nggak boleh minum udah. Boleh nangis boleh nggak? Boleh. Kalau main sama adik boleh nggak? Boleh. Lari-lari nggak boleh. Nonton TV nggak boleh. Pegang HP nggak boleh gitu. Banyak nggak bolehnya. Anak harus bingung. Berarti udah bayangkan, aduh besok Ramadan pasti apa-apa nggak boleh. Sedih dia ya, sedih gitu. Nah itu jadi pesannya kebanyakan. Nah, pesannya harus hati-hati, ini memotivasi atau melemahkan. Tapi tadi pertama kesannya dulu ya, dibuat gitu agar meriah banget nih. Jangankan anak-anak ya, kita aja senang ya Bu ya kalau rumah kita semua Ramadan tuh bersih rapi. Ini Bu Guru masih ada kesempatan nggak ya bersih-bersih rumah ya? Kalau pulang udah capek ya Bu ya, bersih-bersih rumah, menghias, seakan-akan wah sudah ya Allah gitu. Ini kesannya penting, ya kesannya penting. Terus berikutnya kalau kita nggak dapat kesan yang bagus ya kita akan berat gitu ya menjalani hari-hari di Ramadan. Kita kan maunya Ramadan itu ketika masuk sudah enak gitu kan, tinggal nanti tarik ulur ya ketika anak sudah minta buka di sebelum waktunya itu cuma itu saja, tapi masalah yang lain sudah selesai sebelum puasa. Pengertian-pengertian sudah kita selesaikan di sebelum Ramadan. Nah, Ramadan nanti hari-hari hanya tadi urusan tegel nggak tegel itu ya. Ketika anak sudah ngerengek-ngerengek itu kan ada taktik tersendiri ya, dan itu adalah keterampilan para bunda semua nih. Kita harus terampil ya mengolah kata-kata, mengulur waktu. Ini saya pernah punya pengalaman luar biasa. Anak saya nomor 8 ya. Itu waktu itu dia kelompok B sudah harus sehari. Nah, di hari pertama, kedua, ketiga ini berat sekali. Dia nangis begitu pulang. Umi, aku haus pulang sekolah. Iya, memang kalau puasa itu haus, tapi ditahan. Nanti minumnya nanti. Tunggu sebentar. Saya bilang selalu sebentar, walaupun masih lama ya. Nanti kan pulang dia baru jam 12:15 lah. Masih nangis juga. Aduh, saya juga haus ya, karena waktu itu saya juga habis bepergian, mujuk-mujuk juga haus, dia juga haus. Pokoknya aku mau buka, aku tuh haus. Saya bilang, udah dibujuk juga bisa. Akhirnya saya ambil cara, saya ambil telepon, saya teleponkan ayahnya. Ayahnya waktu itu sedang kunjungan keluar kota gitu. Saya bilang gitu, Abi, ini Himah ini udah sudah nggak tahan ini, dia mau buka ini, padahal dia tanggung nih ya, sudah melewati gagal agak berat ke depan ini hari berikutnya katanya. Ya sudah, teleponnya kasih ke anaknya. Akhirnya si Himah ini telepon sama ayahnya. Bayangkan Bu, saya sudah setengah mati, mungkin hampir 15 menit saya bujuk-bujuk, hanya dengan telepon ayahnya, dia sudah gini, cuma gini aja. Ekspresinya saya kan liatin ya. Air mata bergelap gini, terus gitu. Terus teleponnya dikembalikan saya. Udah, katanya. Terus gimana? Aku mau puasa sampai sore gitu. Benar gitu kan? Iya, aku haus tapi aku tahan aja. Terus,
aku mau mandi, terus aku mau tidur. Saya kan takjub banget ya, apa yang disampaikan oleh suami saya yang sedemikian cepatnya anak saya langsung menghapus air mata dan kemudian langsung mengatakan bahwa bisa menahan haus. Padahal awalnya kan begitu, aku haus nggak bisa nahan. Saya sudah bujuk-bujuk 15 menit, nggak kena gitu ya. Saya kan penasaran ya, ini yang diomongin apa? Ya, ternyata Bu, nggak diomongin banyak Bu. Jadi gini, suami saya setelah pulang gitu ya, berapa hari kemudian gitu, saya tanya apa sih? Ternyata apa? Cuma begini, Hima cantik gitu kan, anak Abi yang cantik, puasa ya, kan jangan gitu kan, cantik nggak Hima gitu kan. Kalau anak cantik itu puasanya boleh sampai sore. Hima nggak mau nggak jadi bukan solihah, cantik, bukan solihah tapi cantik gitu. Dia gitu kan. Nanti kalau puasanya sampai sore, tambah cantik gitu. Gitu kan. Nanti kalau bisa puasa nanti akan dikasih hadiah. Gitu. Mau nggak? Jadi ternyata cuma dia ngaku-ngaku tuh digitukan sama ayah. Ya sudah sekarang nahan haus, nanti puasa sampai sore, nanti semua ya, astagfirullah, putus lagi. Halo, putus lagi ya Bu ya? Terdengar nggak ya suara saya? Halo? Terdengar. Putus lagi. Terdengar, Bun. Iya, iya. Maaf, ini itu apa? Internet saya yang kadang down ini. Padahal sudah kuat ya. Sebentar saya ulangi lagi nih. Saya ulang lagi screen-nya. Yang saya sampaikan tadi sudah paham ya Ibu-ibu sekalian ya, bunda-bunda cantik, Masya Allah ya. Jadi kalau menghadapi anak puasa ternyata tidak semudah kalau kita puasa ya seorang dewasa. Nah, silahkan yang buat yang kreatif, menyenangkan, melibatkan emosi. Aduh, saya dulu kalau mau puasa ini sebelum slide berikutnya saya gini aja, saya percepat aja ya Bu Eka ya, karena waktunya terbatas. Jadi gini, salah satu ide kreatif saya ketika anak-anak berpuasa itu saya dapatkan secara tidak sengaja ya. Jadi karena anak 8 yang harus belajar puasa 5 itu, saya membuat satu perencanaan. Jadi saya pakai kalender, ini bisa ditiru ya. Itu saya tulis di situ, pertama adalah pembagian tugas kerja di rumah. Jadi misalnya anak pertama tugasnya apa di bulan Ramadan, ditempel gitu kan. Satu kalender itu, satu lembar kalender itu ada tugas. Terus ada jadwal harian anak-anak satu persatu. Saya garis-garis gitu. Jadi hari pertama Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, apa sholat 5 waktu, puasa sehari penuh, tilawah Quran, sholat duha, itu ada urutannya. Nanti mereka tiap hari centang. Satu anak itu dikasih satu lembar plus pulpen saya gantungkan di sisi itunya pakai tali gitu kan. Semua jadi ada 5 sampai 6 jajaran kalender bekas itu di malam atau besok paginya dia akan mengisi yang kemarin. Aku kemarin puasa sehari, centang. Aku kemarin sholat duha. Aku kemarin tilawah, gitu centang-centang. Nanti ada tanda tangan saya. Ya. Nah, itu nanti akan berkaitan dengan bonus. Ya, bonusnya apa? Ya bonusnya bonus hadiah biasa, misalnya baju baru. Jadi bukan bonus yang istimewa. Ada baju baru, nanti ada makanan yang diinginkan apa. Saya janjikan yang memang gitu. Nah, ini yang saya buat begitu ya, sehingga terus saya siapkan nih yang kalau anak TK ya Bu, sudah mulai beli apa tuh, plastisin, beli manik-manik ya, beli kan banyak tuh di toko mainan
khusus untuk anak-anak TK ya, bahwa permainan-permainan tuh banyak banget. Ada menempel, meronce itu ada saya beli itu untuk persiapan supaya apa nanti hari-harinya itu ketika nanti libur sekolah itu kan kalau di sekolah masih alhamdulillah ya ada hiburan begitu selesai sekolah kita mau apa nih di rumah ya maka harus ada perencanaan agar hari-hari diisi dengan kreativitas tidak nonton TV saja tidak main HP saja. Saya khawatir nih Bu Eka ya dengan dampak kemarin nanti tinggal YouTube kan tidak usah kita ke pasar gitu ya, ke toko mainan beli lonceng gitu, nggak perlu pengarahan, tinggal di setel selesai. Tapi ini kan bahaya juga. Oke, sekarang akan dimudahkan ya, kita bisa pilih film-filmnya, kita bisa seleksi apa yang mau kita tayangkan, tapi juga jangan itu melulu ya. Harus ada juga apa namanya permainan yang lain yang membuat mereka juga bisa menghabiskan waktu dengan cara yang terbaik begitu. Permainan-permainan buku gitu ya, beliin buku menggambar saya beli berapa rim ya kertas Asuro ada kertas apa saya belikan spidol apa jadi anak-anak itu jam berapa sampai jam berapa itu ada waktu mereka adalah dengan kreativitas itu dulu saya ya sehingga saya akan juga tidak ada kesulitan dengan masalah HP. Tapi kalau sekarang saya khawatir Bu Eka, khawatir betul ya. Karena saya kemarin selama hampir 2 tahun itu kan beberapa yang konseling dengan saya itu yang kecanduan tuh banyak juga anak TK. Dan saya lihat itu memang sudah parah banget ya, dan parah banget. Dan saya lihat, kenapa begitu kalau anak TK saya salahkan orang tuanya. Karena kan HP siapa yang kasih? Yang kasih orang tua. Yang nggak ada pengendalian, nggak ada pembatas, tidak ada pendidikan, tidak ada edukasi kepada anak tentang HP. Akhirnya ya keberlanjutan. Saya ketemu anak TK itu hanya bengong saja, jadi hanya gini. Nggak bisa anteng, punya HP gitu loh kayak gini ya Allah ibu saya bilang itu sampai seperti itu iya nggak bisa gitu hanya karena konseling terganggu ya akhirnya ibunya mengeluarkan HP begitu mengeluarkan HP ya sudah anteng ya udah nggak ada gangguan saya ya kita begitulah jadi ini peringatan kepada para bunda ya untuk bulan Ramadan ini jangan sampai HP malah jadi andalan untuk membuat anak itu kuat puasa anteng nggak main di rumah. Mau mengikuti apa yang kita inginkan. Bikin aturannya bersama ya Bunda, jangan aturan sendiri ya. Jadi kita bikin aturan di tempel di dinding. Inilah aturan Bunda harus diikuti ya gitu. Satu gitu. Bangun sahur tidak susah kata begitu. Kedua, tidak boleh nakalin adik gitu kan. Ketiga, senantiasa bantu ayah bunda dalam pekerjaan rumah gitu untuk anak SD gitu ya. Keempat gitu. Jadi kita bikin aturan sendiri terus kita tempel, terus anak suruh ini loh aturan dari bunda kita baca gini. Kok berat batin dia mungkin anak kok berat sih. Nah, ini nggak boleh begitu. Jadi aturan kita buat bersama. Saya rapat loh kalau mau Ramadan rapat bener tugas nanti mau ngapain tuh. Mungkin anak-anak banyak kayak gitu ya. Rame diskusi terus kita mau apa nih gitu kan gini aja Umi gitu ide-ide itu kita tampung kita jadikan satu program kalau misalnya anak bunda cuma satu ya nggak apa-apa diskusi berdua atau bertiga sama ayahnya anaknya dua juga nggak apa-apa bertiga nggak apa-apa berempat nggak apa-apa tapi ada diskusi ada musyawarah biasakan ya dari kecil untuk mendengarkan apa keinginan mereka jadi jangan satu arah saja dari kita kalau anak sudah bisa diajak bicara dengarkan apa maunya dia besok Ramadan mau apa sayang gitu kan
adik mau puasa besok ya sama kita semua ya, kan di sekolah juga diajarkan. Iya aku mau puasa bunda, tapi dia pakai tapi kan, tapi apa? Tapi aku maunya puasanya sedikit aja. Oh sedikit tuh gimana? Iya pokoknya nanti sedikit aja puasanya, kan aku kan nanti kalau lapar gimana? Oke kita dengarkan gitu kan. Terus diskusi sampai nanti dia paham ya bahwa oke, puasa itu sedikit saja. Nah, sedikitnya saya dengan versi kita beda. Gini aja ya, Dek. Nanti kalau sahur, nanti bukanya pertama jam 9 pagi, mau enggak? Itu udah sedikit loh, gitu. Mau. Atau, mau, jam 8. Jam 8. Oke, jam 8. Besoknya jam 9. Besoknya jam 10, gitu boleh enggak? Mau enggak? Kayak gitu-gitulah. Ya, hargai. Biasakan ya, Bunda, kayak gitu. Nanti anak bertambah besar, sampai makin lagi. Makin harus sering mendengarkan. Karena sudah usia SMP, usia balik itu jangan sampai dia senangnya memendam, tahu-tahu munculnya di mana, di medsos, munculnya di mana, di orang lain, karena dia tidak mengungkapkan di kedua orang tuanya. Saya kemarin ketemu seorang ibu, seorang istri, dia cerita suaminya itu tipenya adalah pendiam dan memendam katanya, memendam. Jadi nggak pernah namanya ngomong, nggak pernah mengungkapkan perasaan. Ini istrinya kan gemes ya, apa-apa dibantu. Tapi ada berhasil kemudian mengorek sebabnya apa. Ternyata si suami cerita pola asuh dulu ketika kecil adalah memang tidak pernah didengarkan. Jadi kalau itu satu arah, pokoknya kue kudu A, B, C, dan D. Tidak mau mendengarkan. Akhirnya dia males. Ngomong aja nggak dengerin, akhirnya dipendam saja. Dan jadi kebiasaan. Sampai besar tuh begitu. Orang pendiam, dipendam, tidak pernah diungkapkan. Tahu-tahu ya bisa meledak di kapan saja. Nah, ini apa namanya musyawarah bisa kita biasakan, kita jadikan budaya di keluarga kita sejak kecil. Dengarkan mereka, apa mau mereka. Mereka kan punya apa ya, punya keinginan. Jadi jangan satu nggak pakai pokok. Walaupun anak-anak usia prabalik ya itu masih di bawah ketiak kita betul. Semua harus manut kita iya. Aturan harus pada kita iya. Tetapi kan tetap dua arah. Ya, jadi anak-anak nanti kalau sudah SMA telinga kita perbesar ya pendengaran. Kunci kedekatan orang tua dengan anak. Terus kemudian berikutnya kalau sudah dijanjikan insya Allah pagi-pagi dia akan mudah untuk bangun ya. Terus ada janji lagi mau apa nanti kalau sholat subuh diajak ke masjid sama ayah mau nggak gitu. Mau ya nanti mau ya diajak sama ayah ya untuk sholat subuh di masjid mau kayak gitu. Jadi ada satu perjanjian dulu sebelum apa Ramadan tiba. Ketika lapar tiba, iya sih nih kalau sudah lapar tiba gimana? Ya ada yang niru tadi saya katakan ya, ada yang niru orang tua, ada yang sekolah, ada yang pengaruh teman. Yang repot memang teman-teman ya, kalau misalnya Bunda hidup di lingkungan misalnya di perumahan gitu kan, atau di perkampungan rumahnya dekat-dekat itu biasanya nanti anak TK tuh kalau di orang umum kan belum puasa ya. Dan anak kita di sekolah di TK Al Khairat yang sudah mengajarkan belajar puasa, itu berat itu kalau anak kita main dengan tetangga. Pasti pada bilang, itu mas itu kok nggak puasa, mas itu kok nggak puasa, aku suruh puasa. Itu repotnya di situ. Karena apa? Karena tidak sama pemahaman orang tua kita dan orang tua di luar sana yang mengatakan bahwa puasa itu nek wis SD, nek TK ki urung. Nah, kita sejak dini sudah. Nah, ini yang harus kita bisa bahas kepada anak. Misalnya, iya di sana itu karena tidak tahu betapa hebatnya anak TK itu puasa. Kamu tuh hebat banget tuh, temanmu nggak bisa. Nah, tapi kamu bisa. Ini bahasa orang tua yang harus betul-betul mengena untuk anak ya, sehingga dia merasa bahwa dia lebih hebat. Dalam tanda kutip ya, hebat dalam artian ketika dia mampu untuk berpuasa padahal temannya tidak puasa. Kiat-kiatnya seperti ini ya. Boleh Bu, kalau siang itu dimandikan ya. Kalau haus itu boleh mandi. Nanti habis mandi terus kasih minyak kayu putih terus dibedakin gitu ya. Nanti
bobo siang supaya nanti dia lupa hausnya, lupa laparnya gitu. Kemudian tidur dalam keadaan segar, tahu-tahu bangun sudah asar dan seterusnya seperti itu. Terus ini kalau nanti di sekolah di Al-Khairat ada ini ya, ada suasana Ramadan yang luar biasa ya Bu ya. Ada bikin misalnya selamat datang marhaban ya Ramadan, ada hiasan-hiasan itu udah senang banget. Nanti ada ketika nanti mau, kalau di Arahan ini mau ada outbound Bu. Outboundnya di sebelum, jadi pra Ramadan ya. Outboundnya di sekolah sih ya. Terus nanti datangan pendongeng kayak gitu-gitulah, supaya anak sudah terus bikin hiasan-hiasan. Marhaban ya Ramadan, meriah banget begitu. Orang dewasa senang lagi anak-anak di suasana seperti itu. Nanti juga boleh sih jalan, boleh nggak Bunda kita, dulu saya ada gini, enaknya Bu Nunung anaknya banyak gitu, tapi bisa buka puasanya bisa asik. Nah iyalah saya bilang gitu, kita cari jadwal buka puasa gratis setiap masjid itu kapan. Nah anak-anak disebar tuh ya. Saya bilang di masjid kan ada jadwal Bu, di tempat saya tuh masjid Jamasba ya, masjid Jami itu setiap Senin Kamis itu buka puasanya pasti pakai tongseng kambing. Ya, tongseng kambing itu Senin sama Kamis selama Ramadan. Oh, anak tahu jadwalnya itu. Yang mau tongseng siapa? Ya sana kamu ke masjid sana. Masjid sana itu loh menunya ya sana ke masjid. Jadi anak disebar ya. Pulang-pulang udah pada kenyang. Ya, saya nyiapkan sahur aja. Kadang-kadang mereka pulang masih bawa kotak lagi. Atau ketika saya ngisi buka puasa, wah penulungnya anaknya banyak. Pasti dibawakannya banyak ya. Ada mungkin anaknya 8 sama bapak ibu 10. Jadi bawain 10 kotak gitu kan. Wah ini buat buka. Ya, pada anak sudah buka di mana-mana. Cara ini ya, cara memanfaatkan ya suasana Ramadan dengan malah jadi menghemat Bu ya. Kita cari jadwal buka puasa di mana dan mendatangi masjid-masjid. Kami dulu punya tradisi ya, sesekali itu datang ke beberapa masjid untuk buka puasa di sana, misalnya Masjid Syuhada, masjid kampus ya, kemudian masjid-masjid besar lah itu kami ke sana sekeluarga gitu. Dan saya nyaman banget ya, penyambutan panitia luar biasa ya, dan makanannya juga nggak main-main loh, enak-enak ya, makanya enak ya buka puasa di masjid itu makanannya enak-enak gitu. Itu juga rilah bagaimana nggak di rumah saja gitu, boleh lah begitu. Itu terawihnya di mana dan seterusnya. Itu cara untuk membuat lebih lebih nyaman ya. Ini Bukit Infak tadi ini rangkaian tadi ya, ada puasa, ada berinfak. Sekarang merancang Lebaran, silahkan Bunda sudah merancang Lebaran belum? Merancang Lebaran itu insya Allah mudah ya, karena paling-paling anak-anak apa sih Bu, baju baru gitu kan, nanti ada angpau gitu. Boleh nggak sih angpau Bunda? Boleh saja lah. Anak itu kan usia-usia, jangankan anak, kita juga senangnya dikasih angpau ya. Ini jatah buat Bunda dari ayah. Insya Allah Bu, alhamdulillah ya, anak-anak kita sekolah-sekolah yang terbaik gitu ya, sekolah-sekolah itu yang mendidik mereka menjadi anak-anak yang Masya Allah, saya itu merasakan banget ya anak-anak sekolah di sekolah Islam terpadu itu sederhana gitu ya. Kalau minta tuh pola pasti mintanya masih sangat terjangkau, tidak yang muluk-muluk begitu, sehingga kos kita juga tidak tinggi, tapi anak merasakan betapa gembira kita berRamadan seperti itu. Mungkin itu ya Bu Evi ya, paparan saya. Nanti mungkin akan berkembang dengan tanya jawab, karena saya pikir setiap anak itu punya spesifikasi berbeda-beda, sehingga monggo kita diskusikan dengan tanya jawab. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bunda Nunung Bintari, jazakumullah khairan katsiran, Masya Allah luar biasa kemapaannya. Menarik sekali ya Ayah Bunda. Ini saya yakin di benak Ayah Bunda itu sudah ada sederet rencana-rencana untuk mendesain sedemikian rupa Ramadan nanti yang akan dilalui bersama Ananda di rumah. Jadi yang saya garis bawahi tadi ya Bunda Nunung Bintari, bahwasanya orang yang berhasil mengingat Ramadannya dengan penuh kesan positif, menarik dan menyenangkan
akan memperoleh dorongan yang kuat, motivasi yang kuat untuk menantikan Ramadan di tahun-tahun berikutnya, Insya Allah. Jadi ini mungkin bagi ayah bunda dan Ananda ada yang ini merupakan Ramadan pertamanya, puasa pertama, atau juga sebagian juga ada yang sudah terbiasa puasa ya, puasa sunnah. Karena alhamdulillah Bunda Nunung, beberapa siswa kami ini di sini juga ada yang rajin puasa Puasa, sunnah. Masya Allah. Iya, Bersama Insya Allah. ayah bundanya. Iya. Nah, jadi saya juga jadi teringat masa kecil saya dari TK SD, saya tuh kesan saya Ramadan itu jalan-jalan Selalu. pagi, jalan-jalan pagi habis subuh. Terus kalau siang itu betul. dan kebetulan saya turunkan ke anak-anak susah tidur siang, jadi kita main congklak, main dakon kalau habis duhur. Dan sampai sekarang saya suka main dakon gitu ya, congklak sama anak-anak kalau pas bulan puasa. Ya, itu sedikit pengalaman. Dan selanjutnya ayah bunda juga saya yakin ada beberapa yang sudah menyimpan pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan bersama Ibu Nunung Bintari, maka saya persilahkan, monggo yang ingin bertanya bisa lewat chat atau langsung gitu ya. Oke. Mbak Dama mungkin bisa dibuka dulu mic-nya ya Mbak Dama. Ya. Ada yang mau tanya Ayah langsung? bunda. Saya izin bertanya, Bu Guru, Bu Evi. Oke, monggo. Silakan Ibu siapa ini dan disebutkan nama dan putranya, nggih. Nggih. Assalamualaikum, Ustazah Nunung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Saya Bu Ima Ustazah dari wali dari Syamil di kelas B3 dan juga Maryam di kelas KB. Izin bertanya, untuk kebetulan insya Allah anak kami yang kelas B, Syamil itu kan 7 tahun, insya Allah sudah diniatkan dan sudah punya rencana untuk puasa. Kemudian untuk yang adiknya yang kecil itu, bagaimana ya Ustazah? Maksudnya kalau makan, kan kadang di depan kakaknya gitu, nah itu kita suruh masuk atau gimana gitu, karena kadang anak-anak 3 tahun kan, maemnya juga masih suka-suka dia gitu loh. Nah, Ya, bagaimana betul, kita orang tua betul. menjawab? Nah, apakah yang langsung disembunyikan adiknya atau gimana? Karena ini kita baru mau mencoba yang tahun kemarin kan si adik masih kecil nih, jadi belum ini. Nah, sekarang adik sudah mulai menyukai banyak macam makanan. Nah, itu sering makan di depan kakaknya gitu. Ya. Itu Ustazah, mungkin juga bunda-bunda yang lain punya banyak pengalaman yang lain kayak gitu yang masih punya adik kecil, bagaimana menyiasatinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab aja ya Bu Evi ya. Ya, monggo Bunda Nunung. Ini kemarin anak saya nomor 3, itu kan anaknya 3 masih kecil-kecil ya, anak cucu saya. Jadi cucu saya juga lagi belajar puasa. Dia tanya sama saya, Umi, ini gimana ya, gitu kan, karena cucu saya namanya Zain ini kelompok B ya, mau puasa dan adiknya tuh usianya 5 dan 4 tahun berpuasa, tapi masih dipastikan masih belum banget gitu ya. Dia juga menyangkakan dengan Bu Hima sama ya, seperti itu. Ada berapa cara sebetulnya. Jadi yang kita kuatkan dulu di anaknya, yang mau belajar puasa dulu, karena kalau ke adik kan nggak mungkin ya, jangan misalnya kita nanti kalau makan jangan teman kakak ya, gitu nggak bisa. Anak seperti seusia itu kalau makan kita ngumpet gitu, itu nggak bisa. Tapi kita kuatkan adalah yang sedang belajar puasa. Besok adik itu kan sedang belajar. Dulu waktu kakak usia segitu juga kakak belum puasa. Nah sekarang kakak sudah masuk usia puasa, adik belum. Nah kakak sedang belajar. Kakak harus kuat ya. Nanti kalau adik pegang kue gitu makan, kakak harus kuat ya gitu. Ini yang namanya puasa emang harus menahan gitu. Aduh bunda juga, kita ekspresi kita juga harus nanti gimana gitu. Tapi bunda harus kuat. Jadi kita kuatkan si kakak dulu. Nah kita tetap ada upaya untuk adik ya, tetap ada upaya misalnya kalau dia jadwalnya makan atau apa kita kakak sedang puasa, yuk makannya ngumpet gitu kan, itu juga bisa. Cuma kan kadang-kadang nggak selalu sukses ya, namanya anak usia 3 tahun 2 tahun gitu kan, tahu-tahu dia kakak aku makan ini, udah bunda aku lapar, itu bisa saja terjadi ya, tapi nggak masalah, nggak kemudian aduh jadi gagal, enggak juga ya.
Itu namanya pengalaman kita ketika didik anak kita berpuasa itu pasti akan terjadi. Bukan sebuah kegagalan juga, bukan sebuah kekurangan juga dari kita ketika kok nggak bisa sih kita ngelatih anak, bukan juga. Itu kan namanya try and error. Kita didik itu kan kayak seni ya, didik anak itu kan seni ya. Jadi try and error, kalau salah sedikit ya apa-apa lah. Kita kan nggak ambil hikmahnya. Apa hikmahnya gitu? Oh ini berarti sih kita harus lebih menyiapkan ruang yang khusus untuk misalnya si kecil harus makan, kakaknya harus dialihkan, atau kerjasama sama ayah gitu kan, ayah ini kakak diajak kemana, dia keluar dulu deh jalan-jalan naik motor, angin-angin gitu, diajak angin-angin, dingin-dingin, ini adik mau makan siang, soalnya adiknya kalau nggak disuapin nggak mau, misalkan kayak gitu ya, kerja sama. Tetap saja selalu ada yang error gitu ya Bu ya, nggak selalu sukses gitu, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Misalnya nanti atau saat error banget, misalnya ya ada hari di mana error banget, kakak udah lapar banget, adik makan juga malah dituju sengaja gitu, kakak enak kak gitu kan, terus kita sudah nggak boleh kayak gitu, nggak berhasil dan gagal, kakak kemudian nangis merota-rota, tidak apa-apa, ya sudah, minum sedikit nanti puasa lagi. Terus kita evaluasi, besok kita ajak ngomong gitu, kemarin kakak ini ya nggak bisa nahan ya, mohon maaf ya kalau adik begitu, jangan bilang gara-gara adik ya kemarin kakak nggak bisa puasa ya tuh adik itu susah banget sih kayak begitu, tapi mohon maaf ya adik belum mengerti kalau kakak sedang puasa dan sedang lapar, mohon maaf ya, besok bismillah nanti bunda kalau adik mau minum nanti bunda ajak dia adik ke belakang, tapi besok puasanya kuat ya mas ya, kayak gitu-gitu aja. Oke Bu Hima, tidak usah khawatir gitu, 5 hari lolos, 1 hari gagal, 6 hari lolos, 2 hari gagal, is okay ya, proses ya, tapi yang pasti anak tahu ada pelajaran-pelajaran di situ, karena yang mendapatkan pelajaran kan baru yang besar, yang kecil-kecil tuh belum, dia hanya tahu kalau lapar ya makan gitu ya, kalau dia haus ya minum, belum mengerti harus ngumpet-ngumpet. Itu ya para bunda ya di rumah besok kayak gitu yang punya anak kecil gitu ya, jangan khawatir banget gitu ya. Ya lolos error sedikit-sedikit apa-apa, enggak apa-apa. Bismillah gitu. Yang penting menyenangkan semuanya lah. Iya. Itu ya. Ya, Iya, terima kasih Bunda Nunung. Gitu ya Bu Hima, insya Allah Mas Samil kuat tuh. Iya. Iya. Ini masih ada lagi Bunda Nunung. Iya. Pertanyaan dari Bunda Zafran kelompok A2. Assalamualaikum, Wali Zafran mau bertanya. Pengaruh terhadap lingkungan ya Bu. Kebetulan teman-teman banyak yang berpuasa, kiat-kiat di rumah biar ada kegiatan positif. Kalau HP dan TV tidak diperbolehkan, kadang protes. Aku harus gimana? Nah, anak-anak gitu ya. Terus aku ngapain gitu. Ya mohon infonya Bunda. Iya, tadi kan saya sudah sampaikan di materi saya itu, memang pasti nanti ada lah HP, TV itu nanti akan menghiasi hari-hari anak, karena sudah 2,5 tahun mereka bersama yang namanya gadget ya. Bu guru pelajaran juga dari gadget tuh Bu guru, assalamualaikum anak-anak, terus kita di rumah orang tua, ini loh Bu guru, kita kasih HP kan, sudah sangat biasa. Bagaimana lagi, karena memang begitu situasinya. HP juga nggak bisa disalahkan, TV juga nggak bisa disalahkan, situasi juga nggak bisa disalahkan. Apa? Kita harus berpikir bagaimana caranya. Maka dibuat ada jadwal. Adanya screen time. Saya tidak makan no HP 100% juga tidak, no TV 100% juga tidak. Ada yang screen time. Kita buat jam sekian boleh nonton di YouTube. Nanti terus apa lagi? Kita memang bikin jadi kayak bu guru ya di rumah itu ya, bikin kurikulum Ramadan gitu kan. Pagi bangun jam berapa, habis itu apa tuh ada tuh kurikulumnya. Ada namanya plan B ya. Plan B itu ketika plan A gagal ya. Nangis maunya HP padahal sudah screen time sudah selesai. Plan B-nya apa? Kalau sudah nangis, sudah ngamuk gitu ya, karena tetap main HP, oke gitu kan. Nah, kasih namanya kita kasih kesempatan dia nangis dulu 5 menit, oke dia nangis gitu kan, rampung, baru kemudian boleh lihat HP tapi janji dulu gitu kan, hanya boleh saja 2 menit saja, 2 menit misalnya kayak gitu kan, atau mungkin 5 menit, oke setelah itu sudah ya gitu, oke. Jadi anaknya ada diet ya, tidak hanya menurunkan berat badan, kecanduan HP atau ini juga bisa di diet, jadi screen time-nya itu dikurangi sedikit demi sedikit, enggak kemudian enggak boleh berhenti, enggak bisa, enggak bijaksana itu namanya. Toh kita juga yang ngasih HP toh, kita juga yang ngasih HP terus suruh berhenti gitu. Salah siapa? Bukan salah aku bunda gitu, bunda yang menaikkan HP padaku gitu. Jadi ada dikurangi sedikit-sedikit yang dari misalnya ya
30 menit. Ya, dari hari pertama sampai kelima 30 menit. Nanti hari kedua 30 menit 3 kali, misalnya pagi, siang, sore. Jadi 1,5 jam maksimal itu. Jam berapa saja boleh. Sudah kita pilihkan filmnya. Sudah kita pilihkan, sudah kita jaga lah seperti itu. Oke. Nanti nggak selalu lolos ya. Kalau misalnya TV, hanya boleh Upin-Ipin jam berapa kita lihat. Jadi memang dirancang begitu, tapi harus ada plan B. Nggak selalu plan A itu lolos. Plan B, kalau gagal ada plan B. Ya, plan B. Mau diajak jalan-jalan, naik motor sebentar, atau diajak membaca. Ya, dulu saya kuncinya di membaca ya, karena sejak awal memang basicnya adalah bercerita kepada anak lewat buku. Jadi memang kalau Ramadan itu saya juga sanggup buku banyak banget. Nah, ini akan dibacakan kepada anak-anak. Lebih suka saya cerita dengan buku daripada nonton TV. Ya. Bacain Umi, bacain cerita itu lebih suka begitu. Sayangnya haus karena harus berceritakan ekspresif ya. Ceritanya mah biasa, tapi ekspresinya kan luar biasa ya. Misalnya ada kura-kura ketemu misalnya macan gitu kan. Orang gitu, kura-kura ketemu macan. Ya Allah, takut sekali gitu. Kan begitu ceritanya supaya anak begini ya, Mas. Nggak begini. Ini kura-kura ketemu macan ya, kura-kuranya kaget, kok ada macan gitu, nggak tertarik anak-anak, jadi harus gitu, haus. Jadi kita juga puasa menahan karena ceritanya sangat, saya dulu begitu, terus sampai haus banget karena ceritanya maunya yang panjang, tapi itu salah satu plan B. Dulu plan B saya ketika anak kemudian sudah mulai suruh mandi nggak mau supaya nggak haus itu ya sudah cerita bobok sambil cerita, mereka suka sekali dengan cerita. Nah sekarang kayaknya agak kurang ya orang tua untuk berjuang dengan bercerita dengan buku itu kayaknya literasi sudah agak lemah di orang tua, kan hobinya baca WA gitu kan, kalau baca WA kuat, begitu baca yang lain aduh aku lemah gitu, kata si Lala gitu, aku lemah, hatiku lemah untuk membaca. Nah ini penting juga bagi kita untuk bikin jadwal ketat ya Bu, khusus untuk gadget. Sehari 3 kali selama Ramadan. Screen time-nya berapa? Selama seminggu. Nanti kemudian dikurangi dari 30 menit ke 25. 25 ke 20. Itu bisa nggak begitu terasa karena panjang selama mungkin kita seminggu atau kita hitung 6 hari. Tersalah. Ini kreativitas ibu-ibu di rumah ya, mengakali gimana caranya nggak sampai tergantung banget pada gadget atau TV, tetapi juga tidak sampai tergantung banget gitu ya, seperti itu. Saya lihat kok banyak orang tua berhasil ya dengan metode diet HP ya, dengan screen time dikurangi gitu. Tapi juga harus ada plan-plan yang lain, disibukkan anak-anak. Tadi kalau Ustazah Evi dulu main congklak. Sekarang kan congklak udah nggak laris ya, anak nggak kenal lagi congklak. Apa sekarang mainnya? Ada game ya, game-game yang berkaitan dengan juga kecerdasan. Tapi ini saya ingatkan orang tua ya. Saya kemarin di majelis taklim, saya iseng aja tanya, ibu-ibu di sini, saya tuh kok bisa kepikiran saya tanya kayak gitu ya. Berapa di sini ibu yang suka main game gitu? Saya suka game gitu. Saya pikir saya tanya kok iseng. Ada di ide saya jangan-jangan anak main game atau juga karena orang tua juga main game gitu kan. Tapi nggak ada yang jawab, karena ibu-ibu mana sempat lah main game ya, rempong banget waktu mendingan buat lempit-lempit baju gitu kan, buat nyapu-nyapu. Ternyata ibu dari sekitar yang datang sekitar 30 orang, itu yang main game 6 orang Bu. Malu-malu gitu, saya Umi gitu kan, saya gitu, ibu main game gitu kan, temennya gitu, kok iso gitu kan temennya gitu. Tapi aku gabut, aku ya dolanan game gitu kan. Ya Allah gitu. Saya tanya ibu gitu kan. Sempat ibu main game luar biasa, waktu ibu lapang banget, saya bilang gitu kan. Terus saya tanya main gamenya apa Bu jenisnya, kok sampai ini banget. Ada sampai tahap kecanduan ya, sampai ibu ngaku udah susah kalau nggak main game itu udah kayaknya pikiran tuh kayaknya nggak fresh katanya. Game sederhana sih Bu. Tetris tuh ya, yang nyusun-nyusun balok. Balok aneka warna itu loh Bu. Ya yang model-model kayak gitulah, nggak berbahaya, cuma menghabiskan waktu. Game masa kecil. Nah, saya tanya berapa lama ibu main game gitu. Awalnya sih pengen cuma ngabisin nunggu apa gitu, nunggu duhur gitu ya, nunggu asar, nunggu apa 15 menit. Tapi lama-lama Bu nggak kerasa pernah Bu saya main game 1 jam katanya. Hah gitu, terus apa? Ya saya kaget, ya Allah sudah 1 jam ya Allah. Dia menyesal. Tapi kemudian diulangi lagi gitu. Ya dipakein alarm lah 30 menit gitu, seperti itu. Saya tuh ketawa aja. Iya berarti memang kita susah juga nyuruh anak jangan main game, jangan nonton TV, jangan ini, jangan itu. Tapi ternyata orang tuanya melakukan. Dan bapak juga main game loh, ya. Bapak juga main game loh. Kalau saya tanya,
apa rata-rata untuk itu refreshing katanya. Main game itu untuk refreshing sebentar aja tahu-tahu waktunya bablas seperti itu. Maka ini waspada, ini pertanyaan dari Bunda siapa ini? Bunda Zafran ya, ini bisa mewakili yang lain ya. Untuk Ramadan nanti betul-betul dirancang betul. Jangan lolos lah Bu dah. Jangan sampai nanti Ramadan tahun ini gara-gara gadget ini terus kemudian habis waktu untuk bermain dengan HP. Ini tantangan buat orang tua ya. Kalau saya tantangan itu kan berarti mengasihkan bagi kita, bisa nggak kita nih selama Ramadan ini ibadah oke, anak juga bolehlah bermain gadget dengan waktu yang sangat aman. Ya, nonton TV juga boleh sangat aman. Saya bukannya anti TV ya Bu. Jadi ada yang sampai kemudian no TV 100% gitu. Saya tidak. Kalau ada yang bilang no TV, oke, pasti dia punya solusi. Ya, jangan sampai no tapi nggak ada solusi. Anak sudah nggak boleh nonton TV, nggak boleh main HP, nggak boleh nakalin adik, nggak boleh main keluar, nggak boleh berantakin itu rumah, nggak boleh. Terus anak kan diam aja, terus aku ngopo gitu kan. Padahal kan anak sedang butuh menyalurkan energi, jadi harus apa gitu. Dicarikan alternatif. Kalau nggak boleh nonton TV, apa alternatifnya? Nggak boleh main HP, apa alternatifnya? Jangan melarang tanpa ada solusi. Ini penting ya. Kalau orang tua kan sebenarnya nggak boleh ini, nggak boleh melarang, tapi lupa menyediakan solusi yang lain seperti itu. Bisa yang kalau punya anak perempuan coba bikin donat gitu yang asyik gitu ya, tepung dicampur-campur itu kan agak lama tuh ya, atau bikin masak-masak, dilibatkanlah. Dan saya pikir setiap keluarga punya kekhasan masing-masing ya, tapi intinya itu, jangan sampai nanti Ramadan tahun ini kita lepas kendali dengan mengandalkan perangkat-perangkat yang sangat menenangkan anak dan buat kita tidak lelah, tetapi menjerumuskan dan menyia-nyiakan waktu Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Itu Bu jawaban saya. Oke, terima kasih Bunda Nunung. Ya, begitu nggih Bunda Zafran, penjelasan dari Bunda Nunung tadi. Jadi kuncinya adalah jadwal ketat gitu ya. Iya, Yang penyusunannya itu juga hasil musyawarah dengan anak tentunya. Tidak di intervensi orang tua sendiri. Oke, baik Ayah Bunda, barangkali masih ada lagi yang ingin ditanyakan atau disampaikan terhadap Bunda Nunung Bintari. Masih kami beri kesempatan. Monggo bisa lewat chat maupun langsung. Silakan. Sudah hampir jam 11 ya, mungkin Bunda-Bunda sudah mau apa-apa gitu ya. Oke. Mohon izin bertanya Bu Evi sama Ustazah. Oke, monggo. Boleh, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ustazah, Bu Evi, dan Ibu-Ibu semua. Saya Wali dari Lukiana, kelompok B3. Saya mau menanyakan, ini kebetulan saya mempunyai putri 3. Yang pertama sudah besar, jadi yang kedua juga sudah di asrama juga. Kemudian yang kecil ini terpaut lumayan jaraknya jauh sekali. Untuk menghadapi Ramadan ini saya sudah berencana begitu ya, tapi belum saya komunikasikan dengan anak saya yang kecil gitu. Terus kemudian untuk anak saya ini ada kekurangannya di verbalnya Gus gitu ya. Ketika menginginkan sesuatu itu atau ingin menolak gitu, verbalnya itu enggak jelas. Ya, maksudnya jelas gitu, tapi istilahnya dia lebih menggunakan kekuatan di tangan gitu, misalnya enggak plok atau apa seperti itu. Nah, apakah boleh kita sebagai seorang ibu ketika anak kita melakukan gaploan atau pukulan, terus kemudian kita pegang kuat-kuat, terus kemudian baru kita beri penjelasan seperti itu, apakah ada cara yang lain seperti itu untuk mengkondisikan Ramadan nanti? Kan ini yang dia tidak kuat adalah susu gitu Bu. Yang setiap beberapa menit itu beberapa 1 jam kadang itu susu jajan seperti itu anak saya. Terus kemudian yang saya khawatirkan nanti yaitu akan banyak pukulan untuk saya, terutama anak saya itu suka aja memukul ibunya, mungkin saking gemesnya atau gimana gitu kan.
Kalau dilarang atau apa, saya beri penjelasan panjang gitu, nanti tiba-tiba plok kayak gitu ke muka saya gitu dan lain sebagainya. Mana yang bisa dia keplakkan ke saya pasti dikeplakkan ke saya seperti itu. Oh gitu ya. Oke, ya mohon triknya, kan Ramadan inginnya ibu tidak sangat memaksa anaknya untuk apa namanya, ya biar saya tidak banyak melarang juga. Trik dan tipsnya seperti apa. Nanti memang kekurangannya di verbalnya untuk mengungkapkan misalnya minta sesuatu atau apa ya seperlunya dia, tiba-tiba apa gitu. Nanti kalau dilarang dia gaplok kayak gitu, nepak gitu. Ya itu aja Ustaz ya. Umur berapa Bu? Umur berapa? Ini 6 tahun. 6 tahun ya. 2 bulan. Kekurangan verbal sudah pernah diperiksakan Bu? Kalau ininya sudah lancar Ustazah, tapi untuk keinginan, mengungkapkan keinginan yang panjang, bercerita secara panjang itu dia masih apa ya, takut atau rasa khawatir. Rasa khawatirnya itu aja sih. Kalau verbalnya dia normal, anunya juga normal. Cuman untuk mengungkapkan ya Pak, kemampuan mengungkapkan berbahasanya yang masih perlu diolah mungkin. Tapi lebih seringnya dia ke pukulan gitu ya. Ya sebagai ibu ya nggak bisa ya dipukul, ya sudah, ya udah nanti janji minta maaf, tapi nanti lupa lagi, diulang lagi seperti itu. Iya. Nggih, Bu. Saya menangkap ya apa yang dimaksudkan Ibu. Oke. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya, langsung saya jawab ya. Jadi ketika apa namanya sudah jelas ya kalau misalnya dia menginginkan sesuatu itu ini tidak sampai, maka yang tahun itu apa namanya, mungkin yang perlu dilatih adalah cara mengungkapkan ya, cara mengungkapkan. Misalnya gini, saya contohkan ya, dia misalnya mau minta minum susu gitu, minum susu, susunya pakai gula, pakai coklat misalnya, gitu. Kita bikinnya cuma misalnya gitu kan, dia kita pegang tangannya dengan kuat itu, sampai gini kita hadapkan muka kita ke dia, adik mau apa? Minum, sudah Bunda buatkan. Itu kontak mata Bu, kontak mata. Pakai coklat, tidak pakai tangan, pakai ini. Bilang sama ibu mau apa. Jadi kita ngomongnya juga dengan verbal yang maksimal ya Bu ya. Mau apa? Susu, pakai gula dan coklat. Iya. Wah, gitu. Coba susu. Jadi memang harus sabar betul itu sampai nanti kita tahu maksudnya. Sampai kita melatih, kita contohkan juga, bilang Bunda, misalnya namanya anaknya siapa Bu? Putranya namanya siapa Bu? Ya, Us. Siapa namanya? Kia. Ya, jadi gini. Kita contohkan, bilang gini, Bunda, Kia mau susu pakai, sambil kita pegang tangannya untuk dia tidak mukul, dan kita contohkan, begini bilangnya, lihat Bunda, lihat wajah Bunda, sambil sekuat tenaga dia, kita kan masih gini ya Bu ya, dia akan merontak, tapi kita tetap gitu, kita ngomong, Bunda, Kia minta susu pakai coklat dan gula, misalnya kayak gitu. Sampai nanti kemudian dia pasti akan, tapi dia hari itu sudah mendapatkan pelajaran bahwa oh begitu cara berbicaranya, cara ngomongnya. Dia hanya butuh contoh Bu. Saya pernah ngalami begitu dulu. Kalau saya dulu ngelatih anak untuk tidak berbicara keras. Jadi misalnya manggil ibunya Bunda gitu, atau Umi gitu. Saya nggak boleh anak berbicara keras begitu kepada orang tuanya sejak dari kecil. Nah ketika dia ngomong Bunda berasa gini, saya gini. Gitu kan. Tapi Umi sih nggak dengar. Maaf, Umi nggak dengar. Ada apa? Jadi turunkan nada saya, terus dia kan akhirnya gitu. Aku mau ini. Gitu. Nggak boleh. Nah ini kayaknya juga perlu gitu ya Bu ya, untuk dilatih anak-anak gitu, Mbak Kia tadi ya, pegang tangannya. Emang harus begitu Bu. Tidak boleh, dan juga tidak boleh dibiarkan kalau dia memukul. Kalau dia biarkan memukul berarti pertama dia dikasih kesan bahwa memukul ibu itu tidak apa-apa.
Ibu mengatakan kan masih kecil, nggak boleh juga, tidak boleh juga. Justru ini pembiasaan ini kita latih untuk tidak boleh menyakiti siapapun, apalagi dengan ibunya. Nggak boleh pukul-pukul ibu, sakit dipukul itu. Pegang tangannya, wah kayak gitu kan tuh, nggak apa-apa Bu, itu harus begitu. Setiap dia memukul kita tahan begini. Kita khawatir nanti kalau misalnya dia di luaran sana gitu kan, bicara sama temennya nggak ngerti, oh gitu kan, pukul sana pukul sini seperti itu karena tadi mungkin dia belum tahu, maka harus dikasih tahu. Nggak apa-apa Ibu, boleh yang ditahan tidak mukul boleh. Emang itu harus begitu. Saya pernah ketemu tuh ada acara di forum ya di rumahnya seorang ibu itu. Anaknya ambil sapu, udah dipukulkan ke kepala ibunya. Oh, gitu. Ibunya cuek aja jadi begini. Jangan gitu, harus ngobrol lagi. Jangan. Nah, ibu yang lain pada gemes ya. Ya Allah, kok mukul sapu kok cuma bilang jangan. Nah, aku gitu kan. Kan bisa kita pamit sebentar dari forum terus kita ambil sapu, kita bisa ke belakang kan. Tidak boleh pukul ibu dengan sapu. Sakit, tidak baik. Kan bisa begitu. Berulang-ulang, dan saya pikir tidak sekali atau 2 kali ya Bu, itu butuh waktu ya, tetapi harus dimulai dengan cara seperti itu. Ibu nggak boleh dipukul lagi Bu, nggak boleh. Sekalipun kita memaklumi anak kita tidak boleh, karena ini usia pendidikan, usia mendidik. Jadi orang tua tuh nggak apa-apa lah, kan masih kecil mukul orang tuanya, nggak boleh. Atau enggak ada, Bunda minta minum, nggak apa-apa lah, masih kecil teriak-teriak, tidak boleh. Ini saatnya kita untuk mendidik. Tidak boleh. Tuh, boleh pukul. Bunda sakit dipukul, sakit nak gitu. Nah, boleh pegang kuat gitu. Nanti kalau pas ada masa-masa tenang gitu, kita ngobrol sama dia. Kalau mau apa-apa, kalau nggak bisa boleh tuh ditulis gitu ya. Ada cara untuk mengajarkan dia untuk mengungkapkan apa isi hatinya, itu diajarkan Bu, ya diajarkan dengan kita juga mencontohkan. Misalnya ada satu saat gini, aduh Bunda tuh kepengen minum air kelapa muda gitu, bisa gitu kan, enak kali ya minum air kelapa muda, kamu mau air kelapa muda gitu kan. Jadi belajar bahwa kita tuh sedang mengungkapkan perasaannya, sehingga anak akan lihat, oh gitu tuh cara mengungkapkan perasaan. Ini pernah terjadi Bu, saya yakin tuh bisa Bu, karena pernah ada orang dewasa yang kayak gitu bisa loh Bu dirubah. Waktu itu ini istrinya yang merubah, 6 bulanan, tapi merubah orang dewasa kan lebih susah ya ketimbang merubah anak kecil. Jadi suaminya itu sejak kecil itu tidak ada diajarkan ekspresif oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya juga pendiam. Jadi kalau kecewa ya gitu, satu wajah lah. Sedih ya begitu. Akhirnya ketika punya istri itu istrinya bingung. Ini suaminya kecewa, apa sedih, apa gembira, kok nggak ada perubahan sih wajahnya gitu. Pendiam, nggak pernah mengungkapkan perasaan. Kata istrinya, ini kalau kayak gini saya susah nih. Tak ajari kata gitu kan. Ketika dia pulang dari kerja gitu, ayah itu kan aku tuh capek banget, gini lah ya kalau capek kayak gini, capek gitu, kayak gini nih wajahnya nih ya capek gitu kan. Terus suaminya ngeliatin aja gitu, terus aku bilang capek loh ya, capek gini loh ya, kalau bilang capek tuh kayak gitu. Terus suatu hari dia sedih, ayah aku sedih banget ya, ini loh ya wajah sedih kayak gini nih, ini ada air mata nih, ini namanya sedih nih ya, kayak gini nih. Kayak gitu Bu, tiap hari diajarkan. Masya Allah, 6 bulan kemudian saya juga kaget, saya kan hafal dengan bapak itu, begitu ketemu di jalan, Nong, assalamualaikum, saya kaget, siapa itu gitu kan, Pak itu kok iso, kok berubah saiki. Saya ketemu istrinya, lah ya aku sih ngerubah loh. Oh jadi bapak kok menang wae, rakyat tok sedih kecewa, dua anak piye gitu, nek ngono kuwi anak ya koyo ngono kuwi susah kabeh. Saya bilang bisa ya orang dewasa dirubah ya. Artinya ada apa? Jangankan orang dewasa, wah anak-anak pasti bisa Bu. Wah anak-anak tuh masih kayak plastisin ya, masih bisa kayak gitu. Nah, orang dewasa kan udah dadi ya, udah susah tuh jadi bentuk ya, tapi ternyata bisa. Makanya mungkin Ibu ya belajar untuk apa namanya berekspresi kepada anak bahwa ibu sakit kalau dipukul, jangan gini, loro tole, loro le, ibu jadi dipukul, ini wajahnya nggak kelihatan, loro gitu. Anak itu apa berarti nggak sakit, ibu biasa aja, sampai ya Allah sakit nak, sampai kalau bisa sampai menangis, ya sampai menangis juga tidak apa-apa Bu, ibu sakit kan, jangan dipukul, ibu sakit, dipukul itu nggak baik gitu, kayak gitu Bu. Tiap hari Bismillah ya Bu dengan doa. Saya juga lupa nih nyampaikan kepada semua ibu, kekuatan kita di doa ya. Seperti apapun anak ibu, siapapun ya itu pasti Allah rubah, selama kita nih ibu, ayah, terutama ibu adalah mohon kepada Allah agar
doanya nggak putus Bu, lembutkan hati anakku. Bisa jadi ya Allah, entah sebulan 2 bulan pasti Allah akan kabulkan dan dirubahlah anak kita. Itu keyakinan saya Bu ya, selama saya sekian tahun ada di dunia parenting itu ya Bu, secanggih apapun teori parenting, kuncinya adalah apa? Keyakinan orang tua bahwa anaknya kalau akan menjadi anak yang baik, solid, itu kuncinya di situ. Mau pakai teknik apa? Silahkan, asal tadi. Nah, orang tuanya nggak ada keyakinan bahwa anak akan berubah, ya nggak bisa. Mau ikut kursus parenting kayak apa? Cara untuk anak agar patuh, 1, 2 atau teori ya, tapi nggak ada doa, nggak bisa. Saya lebih yakin itu. Jadi bagi ibu, pertama ini dulu ya Bu ya, yakin bahwa suatu saat nanti anak akan berubah. Yakin itu. Terus kedua, tadi pakai trik tadi ya, mengajarkan dia untuk mau belajar mengungkapkan perasaannya. Ya, ini bergerak kan karena dia belum bisa ungkapkan ini, ke sini keluar. Jadi kalau sudah diajarkan dia bisa. Kapan? Bisa berapa lama pun enggak usah tanya berapa lama lah, jalani saja. Karena ini juga bagian dari pahala kita ya Bu. Ya kan Bu? Ladang pahala. Semakin sulit anak kita, ladang pahala makin luas ya. Ya kan, kalau enak kalau Bu anak saya manut banget itu, dari lahir TK itu suruh puasa ya gelem, pas pokoknya manut banget. Nah ibu kan pengangguran, nah ngapa? Lah ngapa-ngapain? Anaknya sudah manut, puasa ya nak, puasa, ya salat ya nak, salat. Kok enak banget, pena di dunia tapi nggak di akhirat nggak dapat pahala. Tapi begitu anak makin sulit kan, wah ya Allah, menguji kesabaran kan, ya Allah nah ya Rabbi gitu, wah gitu, gitu. Nah ini pahalanya di situ. Ya, pahala itu di kesabaran kita, keringat kita, itu ya pahalanya. Maka saya katakan semakin sulitnya anak, ada semakin apalagi kalau di sini ibu-ibu yang punya anak berkebutuhan khusus. Yang saya Bu ya, ada yang autis, ada yang hidrosepalus, macam-macam lah itu ibu-ibu pilihan dari Allah itu. Ya, Masya Allah itu, karena apa? Tidak semua orang mampu dikasih anak ya. Saya punya anak nomor 7 kayak gitu. Nah, nomor 7 itu autis. Masya Allah, kalau mau diceritakan itu sudah berindangan air mata saya gitu ya. Sampai lelah di pundak ini masih terasa untuk bagaimana mengurus dia dari bayi gitu. Tapi kemudian apa prihatkan Bu? Masya Allah, sekarang sudah kuliah, sedang menghafal Quran. Siapa yang sangka bisa kayak gitu? UN-nya itu dari SMP nilainya 9, Bu. Dulu dilecehkan di SD itu, dimarahin sama guru-guru. Dulu bukan di sekolah IT sih, soalnya di sekolah biasa gitu. Wah, saya sampai di sini sia gitu ya. Anakku akan jadi anak yang hebat. Gitu kan, karena saya lihat kok pendidikan kayak gitu sih, kayak nggak dipandang gitu anak saya itu Bu. Sebagai ibu, garda terdepan buat anaknya. Saya mohon sama Allah gitu kan, dengan teknik-teknik yang saya kolaborasi sendiri. Masya Allah Bu, sekarang anaknya manut ya Allah Rabbi. Ini pengalaman saya pribadi ya Bu ya. Jadi sesulit apapun anak kita ya Allah, jangan pernah putus harapan dari Allah. Allah akan berikan hadiah terindah nanti pada saatnya. Kan sedang diuji sekarang. Ini buat ibu-ibu semua nih, bunda-bunda yang lagi punya masalah dengan anak kita yang kok nggak selesai ya. Yang 1, yang nomor 2, yang nomor 3 nggak selesai. Tenang aja ya. Gitu kan, masih ada Allah, masih Allah. Kita mohon pada Allah lembutkan hati anak kita. Masya Allah Bu, saya pengalaman 25 tahun di dunia parenting ya, dengan konsultasi macam-macam itu saya melihat bahwa sungguhnya ketika ada anak sedang sulit itu yang harus muhasabah adalah kita dulu orang tuanya. Kuat nggak hubungan dengan Allah? Kalau kita kuatkan ke atas, maka Allah akan mudahkan ke bawah. Itu kuncinya Bu. Bismillah ya Bu ya. Semangat ya Bu. Bisa. Jazakillah, insyaallah bisa. Jazakillah khair. Waalaikumsalam. Semangat Bunda Nunung, Masya Allah penjelasannya bikin merinding. Jadi memang kuncinya juga doa ya, Bunda Nunung, doa, dan apalagi ini doa dari seorang ibu tentunya sangat mustajab gitu ya, luar biasa. Dan juga ini juga prasangka dan omongan kita ya Bunda ya. Tadi Bu Nunung, anakku nih awas nih besok jadi orang besar ya, jadi orang sukses, jadi orang hebat. Benar tuh kan. Nah, jadi seperti bundanya Imam Syafi'i dulu juga ya yang besok jadi imam besar gitu. Ya, akhirnya benar. Nah, karena doa kan, berprasangka baik terus kan pada Allah, jadi doa.
Insya Allah sangat menarik sekali materi parenting kita pada siang hari ini, tapi waktu yang membatasi kita ya Ayah Bunda. Mungkin sebelum ditutup dari Bunda Nunung Bintari ada closing statement yang ingin disampaikan, monggo. Oh iya, pertama terima kasih ya untuk Al-Khairat sudah mengundang saya di masa-masa seperti ini. Memang kita butuh saling menguatkan ya satu dengan yang lain. Bunda-bunda di rumah, para guru juga, para guru kan juga ibu juga punya anak juga, terus juga bunda-bunda yang sekolah di Al-Khairat juga. Kita ini sama-sama ya, bunda-bunda itu sama semuanya. Apapun kita berarti adalah seorang ibu yang sangat berharap anak kita akan menjadi anak yang salih, solihah, bermanfaat bagi masyarakat, husnul khotimah pada akhirnya. Semua akan ingin begitu. Nah, kemudian Allah ujilah masing-masing kita dengan ujian yang berbeda-beda. Ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang biasa saja, dan itu semua berjalan atas takdir Allah. Kita hanya tugasnya apa, Bu? Para bunda, tugasnya bersabar, bersyukur menerima yang ada di depan kita. Kita urus dengan keikhlasan, dengan kesungguhan, tanpa kemudian berprasangka buruk pada anak. Sesulit apapun anak kita, itu adalah bagian dari sebenarnya ladang pahala bagi kita untuk bersabar dan terus-menerus tidak putus asa. Pada akhirnya nanti, pada saatnya nanti Allah akan kasih hadiah. Berupa apa? Anak yang seperti kita harapkan. Anak yang kelak akan terus-menerus mengirimkan doa buat kita, baik ketika kita hidup maupun kita sudah meninggal dunia. Jadilah orang tua yang tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Masih ada Allah. Jangan usah dikhawatirkan. Terus berjuang bersama para ibu-ibu semua. Jadi jangan dikira, oh Bu Nunung gampang ya, oh Bu Evi gampang. Enggak, kita semua punya masalah. Tetapi kita dikumpulkan oleh Allah dalam satu komunitas yang salihah. Semoga jadi menguatkan dan sama-sama membentuk generasi bersama-sama ya. Anakku, anakmu adalah anak kita semua. Kita berharap semua punya satu konsep yang sama, adalah menghasilkan generasi yang kelak akan dibanggakan oleh Allah di seluruh permukaan bumi ini, bahwa inilah ibu-ibunya yang telah menghasilkan anak-anak seperti ini. Masya Allah. Semoga Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Terus berjuang, jangan putus semangatnya, dan kita yakin bahwa kita bisa ketika kita bersama-sama. Begitu dari saya, Bu Evi dan Bu Eka. Mohon maaf kalau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Bunda Nunung Bintari. Jazakumullah khairan. Sama-sama. Semoga Waalaikumsalam. ilmunya terus bermanfaat dan berkah gitu ya. Dan dibalas oleh Allah dengan kebaikan dan keberkahan. Ya, terima kasih juga Ayah Bunda yang sudah bergabung menyimak dalam forum Parenting School pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kembali saya akan menggarisbawahi yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda Nunung, bahwasannya orang tua yang menginginkan kesuksesan pendidikan putra-putrinya pasti tidak ingin melewatkan momen Ramadan. Nah, jadi kita mari bersama-sama, insya Allah bulan Ramadan nanti menjadi Ramadan yang sangat mengesankan buat anak-anak kita. Di sekolah maupun di rumah kita bersinergi, begitu ya. Insya Allah program sekolah juga sudah menyiapkan nanti acara-acara desain-desain yang meriah gitu ya, yang euforianya tuh wow, anak-anak berkesan begitu ya, sampai di masa yang akan mendatang, sampai usia besarnya nanti, usia masih terkenang-kenang ya. Oke, Masya Allah, barakallah buat para guru-guru area Al-Khairat, barakallah. Ya. Baik Ayah Bunda, tiba waktunya kita akhiri forum kita. Marilah kita bersama-sama tutup dengan baca lafaz istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu semua, pamit. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah bisa mengobati kangen kami, Bunda. Oh iya, alhamdulillah. Iya, lama banget ya, nggak ketemu ya. Jauh di mata, dekat di hati, ya dekat di doa. Insya Allah. Ya, pamit dulu ya. Mohon doanya ya, Bunda Nunung. Sama-sama. Untuk semua. Ya, jazakumullah khair juga bunda-bunda yang hebat.
Ya, terima kasih sudah mengikuti forum parenting TBKBTKIT Al-Khairat pagi hari ini. Oh iya Bu Ya, Eka, semangat ya. saya lupa menginformasi untuk Oh iya. yang mendapatkan door prize. Terus, betul. Bunda jangan keluar dulu ya. Ini ada pengumuman door prize. Monggo Bu Evi. Iya, Ayah Bunda, terima kasih kehadirannya di Zoom meeting pagi ini. Dan ini ada door prize dari sekolah untuk ini ada tersedia 3 door prize. Nah, maka door prize-nya ini akan diberikan kepada yang tadi bertanya. Begitu, nggih. Ada Bu Hima, Ibu Mas Syamil D3, Bunda Zafran A2, dan Bu Puni, uminya Mbak Kia B3 Bilal bin Robah. Barakallah, semoga bermanfaat. Nanti door prize-nya bisa diambil di kantor mulai hari Senin. Ya, Gitu, Baiklah Bu Guru. Barakallahu fiik. Nah, wa'iyyakum. Oke, sampun Bu Eka. Ampun Bu, selamat beraktivitas semuanya Ibu-ibu. Ya. Iya, terima kasih. Selamat berakhir pekan. Semoga menyenangkan dan berkah. Terima kasih Ayah Bunda. Bu Puni yang lagi di perjalanan. Fi amanillah. Sudah sampai Bun. Oh, udah sampai. Ya, sudah. Budi ya Bu Puni. Oke Bu, ada urusan yang harus diselesaikan ini nanti ke timur. Oh ya. Oke, pamit ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Bu Yamti, Bu Reni, Bu Deti, Bunda Yanti, Bunda Pak Jeffrey, Dunia, Mei, juga Bu Eli atas kehadirannya. Izin live nih. Bawa.